Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Dan malam hari ini kita akan mengadakan live eksklusif bersama Mandiri Remittance dengan tema Mandiri Malaysia hadir untuk Indonesia. Yeay. Dan malam hari ini sudah hadir bersama kita di studio. Bersama saya ada Bapak Arif Yoga Hidayanto selaku Business Development Manager. Kemudian juga ada seorang wanita cantik bersama kita juga, yaitu ada Ibu Syafri Marsiska selaku Marketing Officer Mandiri Remittance. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Yoga dan juga Mbak Siska. Sudah Mbak atau Ibu dipanggilnya? Mbak dong. Mbak ya. Mbak Siska, terima kasih sudah hadir bersama kita. Terima kasih Mbak Ika. Ya. Dan malam hari ini nih teman-teman, seperti yang kita informasikan bahwa nanti akan ada beberapa hadiah bertaburkan giveaway malam hari ini. Ada hadiahnya apa nih Mbak Siska, boleh dikasih tahu nggak? Kita ada souvenir dari Mandiri, terus ada 1 kali kiriman uang ke Indonesia gratis ongkir. Oke. Dan juga pulsa senilai Rp20 untuk 1 orang. Jadi ada 5 orang yang akan mendapatkan benar, ya. benar. Oke, kemudian juga ada souvenir ya. Ada Ada souvenir, banyak banget nih. Nah, mungkin yang dari kemarin nih orang-orang sudah nanya begitu saya posting ya mengenai poster acara kita malam hari ini. Ada nggak sih bedanya Bank Mandiri dengan Mandiri Remittance? Iya, Mbak Ika. Jadi kalau Mandiri Remittance itu sebetulnya adalah anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh Bank Mandiri Indonesia. Jadi sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia karena Bank Mandiri kan BUMN nih di Indonesia. Dan Mandiri Remittance juga sebenarnya sudah hadir di Malaysia nih sejak tahun 2009 loh Mbak Ika. 2009, sekarang sudah 2020. Wah, artinya sudah 11 tahun. Sudah melewati 10 tahun kita nih di Malaysia. Sudah satu dasawarsa. Iya, kalau Keren anak banget. kecil udah SD mungkin ya. Nah, iya, jadi kita udah 11 tahun di Malaysia. Yang di MIR ini kan Mandiri Remittance singkatannya MIR. Oh, singkatannya MIR, Mandiri Remittance. Mandiri International Remittance Oh, sebenarnya Mandiri nama lengkapnya. International Remittance. Iya. Oke. Nah, MIR ini ya tadi dimiliki 100% oleh Bank Mandiri Indonesia. Jadi sepenuhnya memang dimiliki oleh Indonesia, Mbak. Dan kami menjadi rasanya perwakilan perbankan BUMN dari Indonesia yang pertama di Malaysia ini. Yang pertama hadir di Malaysia. Betul. Oke, kemudian sudah 11 tahun, pasti sudah banyak banget ya jasa-jasanya yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang ada di Insya Allah, Malaysia gitu. Lalu nasabah-nasabahnya sendiri sebagian besar dari Indonesia atau ada yang dari Malaysia juga? Sebenarnya nasabahnya beragam. Yang dari Indonesia ada, yang dari Malaysia ada, even dari beberapa negara lain pun ada. Oh iya. Tapi memang mayoritas dari Indonesia, karena sesuai dengan tagline itu ya, kami membawa spirit di Malaysia ini adalah Mandiri Malaysia hadir untuk Indonesia. Jadi memang kita di sini itu 11 tahun, tugas khususnya atau misi dari Indonesianya adalah gimana caranya kita melayani teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya Malaysia. Gitu. Jadi memang mayoritas Indonesia. Oke, dulu waktu sebelum 11 tahun yang lalu, sebelum 2009 kan belum ada nih Mandiri. Betul. Kenapa sih membidik Malaysia gitu untuk hadir di Malaysia ini? Kita juga tahu ya Mbak ya, di Malaysia ini banyak banget loh kita warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Gitu ya. Nah, pada saat itu memang kita datang ke Malaysia dengan satu harapan, yaitu kita bisa menjadi pendukung pulangnya devisa dari Malaysia ke Indonesia. Kembalinya atau pulangnya nih? Ya, kembalinya devisa yang di Malaysia ini dibawa balik ke Indonesia. Dibawa masuk ke Malaysia lagi gitu ya. Dengan cara yang legal dan aman. Karena sebelum Mandiri hadir di Malaysia, mungkin teman-teman juga mengirimkan uangnya dari Malaysia ke Indonesia, tapi bukan melalui jalur yang resmi mungkin. Betul. Nah, kita melihat situasi itu dan akhirnya Bank Mandiri Indonesia memutuskan untuk ya udah kita masuk ke Malaysia untuk membantu. Balik lagi adalah untuk membantu teman-teman atau warga negara Indonesia yang ada di Malaysia untuk mengirimkan uangnya atau mengirimkan devisa balik ke Indonesia secara aman
dan cepat lah, secara aman dan cepat. Dan terpercaya juga kan. Pasti. Selama ini kan sebelum ada Mandiri, kita ngirim uang itu lewat yang di pinggir-pinggir jalan itu loh, ada tulisan tukaran uang betul. Kalau uangnya nggak sampai, kita mau nuntut siapa Nah, gitu kan? Itu masalah utama dalam pengiriman uang loh. Jadi teman-teman Indonesia yang saya lihat ya, selama saya di sini, ada orang kirim uang ke temennya, ya kan? Tapi dia nggak bisa ngecek saldo. Jadi Maksudnya bagaimana? Jadi habis kirim uang, dia nggak tahu tuh uang nyampe apa enggak. Sudah masuk atau belum gitu ya? Dan itu banyak loh. Betul. Dan itu banyak banget. Cuman terima resit dan itu belum tentu uangnya ada. Bisa jadi resit dibuat-buat kan? Ya, resit kadang-kadang juga ada yang kita temuin di lapangan lah ya. Resitnya itu kan ditulis tangan, terus dikasih, ini udah dikirim ya uangnya. Oh iya. Jadi kayak beli beras di pak warung dong gitu. Iya. Kan temunya juga di pinggir jalan. Nah, jadi karena hal itulah kita mau teman-teman warga negara Indonesia kalau mau kirim uang cari jalur yang legal, yang aman, yang bisa terpercaya. Dan kami di sini kan ada premisnya ya, ada bentuk fisiknya. Ada kantornya. Jadi nggak bakal gitu kabur ya. lah gitu. Pasti ada yang bertanggung jawab gitu ya. Betul. Lokasinya Mandiri International Remittance ini ada di mana saja Pak Yoga? Itu. Tahun 2009 tuh kami mulai dengan 2 cabang waktu itu. Nah, tahun 2020 ini kita udah punya 14 cabang di Malaysia. 14 cabang, luar biasa. Di Malaysia ini semenanjung Malaysia atau ada juga yang di Sabah Sarawak itu? Nah itu, 14 cabangnya sendiri itu masih di semenanjung Malaysia. Memang sudah dalam rencana Mbak, tahun depan insya Allah kami hadir untuk Sabah dan Sarawak. Gitu, jadi 14 tuh di Klang Valley aja ada 8. Ada Ampang, Kajang, kemudian ada Jalan Ipoh, Central Market, Jalan Tar, Sungai We, Shah Alam, Klang. Banyak lah. Terus ada di Ipoh Perak, ada di Pineng, Melaka, Johor, banyak. Oke. Kemudian yang menjadi kantor besarnya atau HQ-nya, pusatnya itu di mana sih Pak? Yang di Jalan Ipoh. Yang di Jalan Ipoh, yang di pinggir jalan ya kalau kita dari kalau orang nyebutnya sebelah stasiun minyak. Bener. Jangan disebut ya nama stasiun minyak kan, bayar. Karena ya nggak dibayar kan. Iya benar, nggak boleh. Nah kalau saya nih setiap lewat tuh ya di situ ngelihat logonya Bank Mandiri, ada kebanggaan tersendiri ya bahwa kita sebagai orang Indonesia ada di Malaysia, melihat ada BUMN kita ada di Malaysia juga gitu. Sampai saat ini sudah 14 cawangan gitu ya, sudah 14 cabang. Dan apa saja sih pelayanannya? Tentu banyak sekali ya melalui Mandiri International Remittance ini. Yang paling utamanya kami hadir di sini untuk membantu kiriman uang dari warga negara. Itu yang Indonesia. utama ya Pak ya? Yang paling utama. Dan alhamdulillah kami memang sudah diberikan lisensi dari Bank Negara Malaysia, Central Bank of Malaysia ya. Jadi kami itu pengiriman uang yang legal dan resmi. Nah kemudian kedua, kami juga membantu untuk teman-teman yang mau buka rekening loh Mbak. Rekening Mandiri punya rupiah. Rekening rupiah. Aduh saya sampai terkaget-kaget. Luar biasa loh. Jadi kita dengan datang ke Mandiri International Remittance kita bisa buka rekening, bisa dipakai gitu ya. Bisa. Caranya bagaimana? Nah, bedanya dulu mungkin ya bedanya. Ya. Jadi bedanya beberapa tempat ada juga yang bisa buka rekening dari bank lain. Nah, bedanya dengan Mandiri Remittance, kalau Mbak Ika datang nih ya ke kantor Mandiri Remittance, setelah daftar dan sebagainya itu kita langsung boleh kasih buku tabungan sama kartu ATM-nya loh Mbak. Jadi nggak perlu tunggu. Buku tabungan yang kita kayak punya di Indonesia itu bisa kita dapatkan di Malaysia. Bisa. Wah keren banget. Sama kartu ATM-nya lagi ya. ATM-nya langsung bisa dipakai. Bisa dipakai setelah 1 hari. Setelah 1 hari 24 jam lah ya. Ya nggak ada masalah dong itu kan. Kan capek-capek cari uang kan. Harus punya rekening ya. Iya untuk nabung. Nabung di sini. Betul. Dan kalau misalnya kita mau transfer juga kan bisa kan ya pakai rekening itu. Kemudian selain pengiriman uang, kemudian juga kita bisa membuka rekening, kita bisa nabung juga nggak sih? Iya, jadi kalau kiriman uang menabung ke sana, nah itu kan kita bisa bantu untuk ngecekin saldonya loh. Uangnya udah kelihatan sampai atau enggak gitu. Jadi harapannya fasilitas-fasilitas yang diberikan Mandiri Malaysia itu bisa dimanfaatkan secara penuh oleh warga negara Indonesia, gitu. Kemudian selain itu ada lagi kah pelayanan atau juga servis dari Mandiri International Remittance ini? Ya, sebagai anak perusahaannya dari PT Bank Mandiri Indonesia ya, kita juga sebagai channel atau sebagai frontliner dari Bank Mandiri untuk complaint handling. Jadi kalau ada masalah-masalah terkait dengan produk atau layanan Bank Mandiri, semisal
semisal ya ganti kartu atau apapun itu, kartu rusak, kartu hilang jadi gitu kita ya. nanti bisa membantu untuk meneruskan masalah itu ke Jakarta. Oh, sebagai perwakilan gitu ya, Pak ya. Penerus. Penerus. Ih, keren banget. Penerus. Terus kalau misalnya kita nih, yang pertama kita bahas satu-satu. Kalau mau kirim uang, bagaimana caranya untuk kirim uang melalui Mandiri International Remittance ini? Wah, itu nggak susah, Mbak. Nggak susah. Nah, gimana nih, Pak? Kan Jadi, kita kan selama ini kalau mau kirim uang harus bawa uangnya, bawa ke mungkin ada yang konvensional gitu ya, seperti WU gitu. Kita harus ngisi-ngisi formulir gitu, segala macam lah, ribet gitu. Kalau melalui Mandiri bagaimana? Nah, karena COVID ini sih kita juga blessing in disguise kali ya. Betul. Karena COVID ini jadinya nanti memang perlu daftar dulu, datang ke cabang untuk KYC kami sebutnya, face to face. Jadi kita harus ketemu dulu. Oke. Ya, misalnya Mbak Ika ini kan kita udah ketemu nih, Mbak. Jadi sebenarnya Mbak Ika nggak perlu datang lagi ke cabang. Hanya satu kali ketemu aja? Hanya satu kali ketemu. Kemudian karena dulu memang nasabah tersebut harus bawa cash ke cabang dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang, selain bawa cash ke cabang, Mbak juga bisa transfer online, Mbak, ke rekening bank kami di Malaysia. Oh, jadi kita bisa transfer ke nomor rekening bank Mandiri ini international, tapi rekening Malaysia. Rekening Malaysia. Oh, jadi kayak iya? Mbak Ika misalnya punya online banking nih kan. Pasti punya dong. Aduh, sebut mereknya nggak ya? Nggak usah salah dong. satu bank dong. Terus? Salah satu bank. Nanti kita akan kasih nomor rekening kita. Jadi kita ada di beberapa bank di Malaysia, gitu ya. Nanti Mbak Ika tinggal kirim uangnya ringgit ke rekening tersebut. Bukti kirimnya dikirim ke tim kami. Bagaimana caranya? By WhatsApp boleh, by email boleh. Jadi nggak perlu lagi nanti datang ke cabang untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya. Jadi kita hanya satu kali ketemu, datang gitu ya. Ketemunya harus ke kantornya pasti ya. Atau bisa ketemu di luar sih, misalnya kan nggak berani nih mau keluar jauh-jauh gitu. Bisa nggak timnya Mandiri untuk mendatangi mereka? Bisa gitu? dong. Bisa ya. Bisa. Ini kayak kita udah ketemu nih, Mbak Ika nggak usah datang lagi ke cabang. Itu untuk apa sih sebenarnya ketemu itu, untuk pembuktian atau supaya benar ada orangnya atau bagaimana? Iya, karena kan kalau dari regulasi juga ya, di setiap negara juga sama sih sebenarnya. Sebelum melakukan transaksi finansial atau pengiriman uang, si pemberi jasa harus mengenali nasabahnya. Gitu. Nggak boleh cuman kenalan di WhatsApp, Pak, saya ini mau kirim uang, nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus kenalan. Kita perlu ngisi formulir nggak? Ada formulir sedikit aja, ya memang untuk data diri dan sebagainya. Tapi satu kali, kemudian nanti seterusnya pakai WhatsApp juga nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Kita udah siapin format WhatsApp-nya. Jadi kalau mau kirim uang, tinggal nanti kirim tadi bukti transfer ringgitnya, kemudian isi formulir yang ada di WhatsApp. Ya udah tinggal kirim ke kami jalanin loh. Tinggal transfer uangnya ke rekeningnya Mandiri gitu. Betul. Ya. Nah, kalaupun nggak punya rekening kan bisa pakai deposit mesin, cash deposit mesin kan ya. Boleh. Ih, keren banget. Terus rate-nya gimana sih untuk kita tahu misalnya hari ini berapa, besok berapa gitu, bagaimana kita mencari tahunya? Kalau rate-nya sendiri sebenarnya nih Mandiri agak beda dengan yang lain, Mbak. Bedanya? Jadi kalau Mandiri Remittance kita punya website kan. Di situ sebetulnya ada rate. Tapi setiap daerah tuh rate-nya beda-beda. Loh, kok bisa, Pak? Karena mengikuti dari market di sana. Gitu. Jadi rate yang ada di website itu jangan takut. Jangan takut untuk nanti tanya ke call center kita. Jadi kalau udah tanya ke call center, apalagi kirimnya misalnya, Mbak, saya punya teman banyak nih, 5 orang untuk mau kirim sekalian. Itu boleh nego, Mbak, kalau di Mandiri. Bisa nawar? Bisa dong. Ih, keren banget. Udah kayak beli apaan aja ya. Apalagi kalau misalnya kirimnya banyak nih ya, Pak. Misalnya 20 juta, 30 juta gitu kan, itu misalnya gaji berapa satu tahun gitu ya misalnya. Terus minta rate-nya lebih bagus dong, itu bisa juga nggak sih? Boleh juga. Apalagi kita kan sesama Indonesia kan, maksudnya Mbak bisa, call center kita yang jaga juga orang Indonesia loh. Bahasa Indonesia ya. Boleh. Jadi nggak usah takut gitu. Betul. Ya. Call center nomornya berapa, Pak? Aduh, nanti saya infoin deh. Jadi nanti bisa dicek juga melalui call center atau juga melalui WhatsApp. Hari ini berapa sih, Pak, rate-nya gitu. Kalau contoh hari ini, Pak, hari Minggu tanggal 20 Desember berapa? Nah, ini hitungan di Malaysia ini pakai per 1 juta ya. Oh, per 1 juta. Iya. 1 jutanya berapa ringgit? Per 1 jutanya itu yang saya tahu tadi pagi itu sekitar 292 293. 292 atau 293 gitu ya. Tapi beberapa cabang memang beda-beda sih, Mbak. Jadi kita nggak bisa, hari ini Mandiri Remittance segini ya, tapi di cabang lainnya nggak segitu gitu, belum tentu. Lebih tinggi atau lebih rendah biasanya? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah.
Oke, kalau misalnya kita nih Pak, kadang-kadang orang kan mau cari yang murah gitu ya. Kita tahu beberapa nomor WhatsApp cabangnya Mandiri yang di 14 cabang itu. Nanya mana yang paling murah, kita pakai yang itu gitu. Bisa nggak sih? Nggak apa-apa. Jadi misalnya udah dapet rate-nya harga segitu gitu ya. Misalnya Mandiri KL 292, ternyata nanya ke Mandiri mana nih? Mandiri Perak gitu ada. Nah, Mandiri Perak ternyata lebih murah 291. Nah, itu pakai yang gitu nanti aja. tergantung lokasinya, Mbak. Misalnya Mbak ada di KL gitu ya, tapi ternyata rate yang kita deal itu udah deal lah berapa gitu ya. Ya Mbak nggak apa-apa pakai rate itu dan transaksinya di cabang mana yang Mbak dekat. Oh bisa ya begitu, sangat memudahkan sekali ya. Iya. Dan bedanya ya Mbak, bedanya juga ya. Mungkin ini juga salah satu keuntungannya ya. Biaya kirimnya murah loh Mbak dibandingin yang lain. Jadi biaya kirim per transaksi. Biaya kirim per transaksi kita nggak lihat kiriman uangnya berapa. Jadi flat rate. Itu kalau ke rekening Mandiri hanya Rp5, kalau ke rekening bank lain Rp8. Ke rekening Mandiri Rp5, ke rekening bank lain Rp8. Betul. Terserah berapapun jumlah yang dikirim. Murah ya? Iya dong. Terus ini untungnya gimana sih Mandiri Remittance sama segitu murahnya? Ya balik lagi lah, spirit kita kan sebenarnya di sini adalah hadir untuk Indonesia ya. Jadi harapannya ya apapun yang kita berikan ya memudahkan untuk teman-teman warga negara Indonesia. Selain memudahkan juga nggak mahal, caranya macam-macam gitu ya. Nah itu tadi cara pengiriman uang. Lalu bagaimana untuk menjadi nasabah, buka rekening, punya buku tabungan, punya ATM, itu bagaimana? Siska, coba Mas Siska bagaimana? Kalau untuk buka buku tabungan harus ada KTP atau paspor untuk registrasi pembukaan tabungannya. Harus ada KTP atau paspor. Benar. Paspornya harus yang berlaku. Oh iya dong. Harus yang berlaku ya, oke. Tapi nggak perlu permit loh Mbak. Oh nggak perlu permit. Nggak perlu. Paspornya berlaku. Oke, yang penting paspornya masih hidup, bisa buka rekening gitu ya. Bener. Walaupun tidak ada permitnya. Tapi kalau memudahkan mungkin pakai KTP nanti kan. Karena paspor sering ditukar kan. Oh iya, nomor paspor kan beda-beda. Ya, tapi kan kalau udah pulang pakai KTP udah mudah gitu. Betul. Kalau KTP juga apalagi yang sekarang kan KTP-nya seumur hidup. Betul, iya, iKTP. Oke. Lalu caranya untuk buka rekening datang ke Bank Mandiri terdekat. Iya benar. Kalau misalnya nggak bisa datang, kita bisa datang. Kalau misalnya ke pabrik, kita bisa datang ke pabrik. Oke. Mungkin rame kali ya, jadi kita bisa datang ke sana untuk melayani pembukaan rekening. Itu kita nggak masalah loh kalau kita misalnya diundang untuk datang ke satu kumpulan komunitas, pabrik atau apapun. Kongsi boleh juga gitu ya. Mbak, Mas, kami mau buka rekening nih. Jumlah kami ada 5 orang mau buka rekening. Oh 5 boleh? Ya boleh dong. Oh saya pikir harus minimal 30, 50 ya boleh gitu. juga kalau 30, malah 50 lebih bagus ya? Iya. Oke. Jadi minimal misalnya punya 5 orang dalam satu komunitas dan tidak bisa keluar dari komunitas itu atau juga dari daerah itu gitu. Mandiri bisa jemput bola untuk datang gitu ya. Kami bisa carikan cabang yang paling dekat yang mana. Nanti staf kami akan pergi ke sana, kita janjian dan sebagainya. Oke. Lalu hanya dengan KTP. Kalau KTP nggak punya? Paspor. 2 hal itu nggak punya? Ah itu belum bisa. Belum bisa ya karena. Apa dong identitasnya kalau KTP sama paspor nggak punya? SPLP boleh nggak? SPLP sekarang belum bisa. Belum bisa ya. Oke, jadi harus paspor, datang langsung ke cabang Mandiri International Remittance terdekat. Betul. Lalu mengisi formulir ya. Ngisi formulir seperti yang di Indonesia. Jadi formulirnya juga sama seperti yang di Indonesia kalau gitu. Karena produknya kan produk Bank Mandiri Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan mau buka bank itu sepertinya sulit ya, harus ada 3 identitas yang sama. Betul. Harus ada NPWP gitu. Kalau di sini malah nggak perlu ya? Iya, karena kita rekening yang di Malaysia ini itu produknya khusus Mbak. Produk khusus untuk tenaga kerja atau warga negara Indonesia Malaysia. Jadi dibikin khusus, setoran awalnya juga beda. Berapa setoran minimal awal gitu? Kalau di Indonesia kan ratus ribu ya, gitu ya. Kalau di Malaysia ini Rp50 dan kita nggak motong loh. Rp50 itu akan masuk langsung ke rekening yang bikin. Utuh dong. Wow, minimal Rp50 sudah bisa punya rekening bank. Dan kalau rekening bank itu kita bisa kirim uang kita ke rekening kita sendiri gitu ya. Rekening kita Malaysia. Iya. Aktif itu berarti. Aktif dong. Nah, kartu ATM ini apakah bisa kita gunakan juga di Malaysia atau hanya di Indonesia saja? Nah, untuk kartu ATM kita kerjasama dengan Visa, Visa internasional, jaringan internasional gitu. Jadi kalau mau pakai di mesin ATM di sini juga bisa. Oh bisa? Mau cek saldo bisa. Ih, keren mau banget. Tarik tunai juga bisa. Tapi itu nanti yang muncul berupa ringgit atau rupiah yang tertampang di layar mesinnya itu. Itu yang agak unik loh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita
cek saldo kita di satu bank gitu ya. Satu mesin ATM Satu gitu mesin ya. ATM gitu. Mungkin dengan bank lainnya beda karena rupiahnya sama, tapi uang ringgitnya tergantung dari kurs si bank itu. Yang bank itu. Oh gitu, jadi misalnya nih saya cek dari bank kuning gitu ya, kemudian ternyata saldonya hanya ada 100 ringgit. Misalnya. Saya cek dari bank merah, saya cek 80 ringgit, gitu bisa jadi? Nggak jauh segitu nggak sih, jauh sih. 90-an lah. 90-an gitu ya. Oh oke, unik ya jadinya. Iya, karena kita kan nggak bisa range kurs dari bank itu berapa. Beda-beda juga kan Iya. setiap bank. Tapi yang Oke. pasti rupiahnya nggak berubah. Oh, walaupun nilai ringgitnya berubah, tapi rupiahnya itu tetap sama gitu Iya. ya. Lalu ada nggak sih aplikasinya kayak kita di Indonesia kan ada aplikasi Bank Mandiri gitu. Mandiri Saya sendiri online. punya gitu di handphone. Ada nggak yang Nah di itu sini? kami mohon doanya nih Mbak. Kami karena COVID ini juga kami langsung ngembangin si Mandiri. Kami sebut Mandiri Remittance Online nanti. Nah, Oh, itu ini sedang dalam tahap pembuatan ya. Pembuatan. Mudah-mudahan sih insya Allah tahun depan tuh kita udah punya aplikasi untuk kiriman uang online. Gitu. Oke, keren banget kan. Jadi benar-benar seperti bank seutuhnya yang ada di Indonesia ya. Kalau tabungan ini yang menarik adalah kita bisa mempunyai rekening sendiri gitu kan. Kan selama ini mau bikin rekening di Indonesia susah gitu. Tapi di sini kita bisa punya rekening Indonesia, dan ketika kita nanti kembali ke Indonesia, apakah kita perlu untuk mengaktifasi atau bisa langsung pakai di bandara gitu untuk ambil uang? Nah itu kalau pada saat nanti buka di Malaysia itu rekeningnya langsung aktif. Jadi sama aja kalau dia udah pakai di sini langsung bisa dipakai juga di Indonesia. Tanpa harus aktivasi atau Tanpa register harus- ulang ke tan- Bank Mandiri. Tanpa harus buat apa-apa, dia langsung bisa pakai. Wow, keren banget. Karena tujuannya tuh sebenarnya rekening itu untuk nabung, Mbak. Jadi kalau misalnya punya gaji dalam ringgit, ya misalnya gajinya bulan ini 1.500 misalnya. Yang 500 ditabung Yang 500 gitu ya. ditabung dong ke rekening itu. Jadi nanti pas pulang bawa uang itu udah utuh dalam rupiah. Jadi nggak perlu tuker-tuker lagi Betul. gitu kan. Dan- Kalau kita Dan nggak ada resiko kehilangan uang di jalan. gitu betul, kan. ditipu atau juga dihipnotis. Kadang kan Iya. sering itu kita dengar ceritakan Iya, di benar. bandara dihipnotis, uangnya diambil semua. Pulang dari Malaysia nggak bawa apa-apa. Betul. Ini tinggal bawa kartu aja. Nah kalau misalnya kita mau menabung uang kita gitu, kita harus datang juga atau bisa melalui cash deposit mesin itu tadi? Sama prosesnya. menabung itu kan kiriman uang. Jadi prosesnya sama, mau datang ke cabang kami boleh layanin, mau nanti pakai online transfer ringgit ya, itu kami boleh layanin. Mau dia pakai cash deposit mesin dari beberapa bank itu juga boleh kami layanin. Oke, mengenai buku tabungan tadi kan kita dapat buku yang lembar-lembaran kayak kecil, buku paspor itu ya. Nah itu kita kalau mau print itu gimana? Setiap nabung kan pengennya kelihatan di buku ya. Kalau orang zaman dulu itu banyak nih tabungannya sampai bawah ada totalnya. Itu bagaimana kalau kita jauh gitu dari cabang-cabangnya Mandiri? Nah kalau untuk print buku itu memang hanya bisa dilakukan di Indonesia. Oh, hanya di Indonesia saja. Yang kami boleh bantu adalah nanti kita bisa print rekening koran. Gitu. Jadi kalau Ngerti. misalnya rekening koran tuh apa ya? Sama lah rekening. Historical transaksi ya. Ya. Jadi kalau misalnya udah habis nabung, pertama boleh ngecek saldo, gitu ya. Saldo kita udah nambah belum? Nah itu kalau nggak perlu rekening koran bisa langsung tanya. Tapi kalau misalnya aku pengen lihat deh 3 bulan terakhir aku Berapa kirim uang sih berapa gitu sih ya? ya, gitu itu juga bisa. Jadi nanti kami akan printkan 1 lembar kertas Mandiri gitu. Nanti ada detail transaksinya. Oke. Lalu kalau kita nabung kan pasti pengennya dapat reward gitu ya, dapat interest lah ya. Apa sih di sini kalau disebutnya dapat bunganya Dapat gitu ya. bunga. Di Mandiri sendiri bagaimana kalau kita Sama. nabung itu dapat juga? Sama dong, kan Oh, itu adalah oke. produk dari Mandiri Indonesia. Aha. Jadi kalau dia nabungnya banyak ya nanti akan dapat bunga. Lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Jadi bisa kita sampai Indonesia misalnya sudah 2 tahun nabung terus nggak pernah diambil lagi kan, itu anggap aja uangnya hilang gitu kan. Begitu sampai Indonesia. Jangan uangnya jangan hilang dong. Nggak, maksudnya Uangnya bukan hilang. ditabung. Jangan punya pikiran ditabung besok mau diambil, besok mau diambil, nggak ngumpul-ngumpul gitu Iya. kan uangnya. Begitu sampai pulang-pulang udah dapat totalnya misalnya 66.000, udah 18 juta sekian, taunya jadi 19 juta, udah nambah gitu Betul, kan. betul. Oke, nanti kita akan membuka line teleponnya untuk bertanya langsung kepada Bapak Arif Yoga Hidayanto atau juga kepada Ibu Syafri Marsiska mengenai bagaimana caranya Anda misalnya mau nabung atau ada pertanyaan lain gitu ya. Apapun yang ingin ditanyakan mengenai Mandiri International Remittance, ini kami persilahkan saja. Lalu Pak
Pak Yoga. Kok Pak Yoga terus? Mbak Siska deh. Iya dong. Mbak Siska, kalau mau buka rekening ini syaratnya harus warga negara Indonesia saja atau boleh orang Malaysia? Cuman warga negara Indonesia aja. Karena kan kita perlukan KTP sama paspor. Untuk warga negara Malaysia kita belum boleh. Oke, tapi kalau kita mau transfernya yang pakai remittance itu boleh dong siapa aja gitu? Iya benar. Kalau Oke. misalnya mau Mbak Ika mau remittance tapi yang kirim orang Malaysia bisa. Ya misalnya boleh. majikannya gitu Benar, kan. bisa Boleh datang, itu. boleh. Nggak harus dianya Nggak harus kan? dianya. Oke, kita ketemu dengan penelpon kita ya. Halo, selamat malam. Mbak Ika, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Agus di Batkep. Mas Agus di Batuke. Terima kasih Mas Agus sudah menyimak obrolan kita dengan Mandiri Remittance. Iya, Ya, apa nih yang ingin ditanyakan? nggak ada sih, cuman ini apa? Memberitahu bahwa aku juga salah satu nasabah Bank Mandiri yang di Malaysia. Wah, thank you, Pak Oh, Agus. di Malaysia Terima ya? kasih Bapak. Bikinnya di mana waktu itu? Di Malaysia juga. Bukan maksudnya yang di cabang yang mana? Dulu aku didatangin sama staf Mandiri. Oh, didatangi. Nah, jadi aku dari tadi kan aku mendengarkan itu perbincangan Kak Eka dengan staf Mandiri. Maaf namanya lupa. Namanya Pak Yoga dan Ibu Siska. Nah, dengan Pak Yoga tadi mengatakan bahwa nggak susah-susah kok buat calon Ini testimoni nasabah. langsung nih. Iya. Iya nih, ini direcord kan, Mbak? Di record, Pak. Jadi nggak susah-susah kok susah. mau Kalau Mas mau Agus, jadi nasabah Mandiri di Malaysia itu nggak susah, betul. Oke. Mas Agus, kalau biasanya menggunakan layanan Mandiri itu untuk nabung atau kirim uang? Untuk nabung bisa, untuk kirim uang sangat mudah. Yang biasanya Mas Agus pakai pelayanannya untuk apa? Ya, kedua-duanya. Kedua-duanya. Udah banyak nih kayak tabungannya di Mandiri ya. Iya. Jadi untuk yang dengan Pak Yoga tadi yang kalau transfer nggak perlu repot-repot melalui counter-counter yang di pinggir jalan itu, memang betul sangat-sangat membantu buat Oke, kita yang ada di sini. Begitu saja Pak Agus hanya ingin ini ya memberikan testimoni gitu ya. Bahwa Pak Agus, makasih banyak ya, Pak. Terima kasih Bapak Agus. Pak Agus dapat Iya. hadiah nggak nih? Dapat dong. Dapat hadiah. Oke, saya tunggu. Iya. Nanti Ini rumahnya langsung- deket sama rumah saya nih, Pak, di Batu. Oh iya, Adik saya di di Batu Batu Cape. Dulu member-member nasabah di Batu Cape juga saya ikut bantu nyari kok. Oh, luar keren. biasa Luar banget. biasa. Baik Pak Agus, terima kasih ya Terima kasih, untuk Pak Agus. testimoninya nih sebagai salah satu langsung pengguna dari Mandiri Remittance. Ternyata banyak ya gitu. Banyak banget. Lalu kalau misalnya kita ingin mengirimkan uang, biasanya kita kan akan mendapatkan bukti transfernya nih. Kalau di Mandiri sendiri bagaimana? Sedangkan kita menggunakan WhatsApp ya. Orang pengennya yang mana buktinya, resitnya gitu berupa kertas. Kalau di Mandiri bagaimana? Sama, Sama. Mbak. Jadi bukti kirimannya juga kita akan kirimkan by WhatsApp. Dan jangan takut loh kalau misalnya uang kiriman uang itu kalau di Mandiri bisa di hari yang sama akan sampai. Oh langsung ya? Nah, kalaupun misalnya nggak sampai, kita juga nggak akan kabur loh, Mbak. Kita punya 14 cabang, kita punya 76 orang staff, gitu. Siapapun nanti yang misalnya uangnya nggak sampai, boleh langsung datang ke cabang atau boleh ke call center kita, Oke. atau boleh pakai email ya, komplain email. Biasanya berapa lama begitu kita transfer ke rekening Mandiri Malaysia di Indonesianya mendapatkan uang rupiahnya? Kalau ke Mandiri, Kalau ke langsung. Mandiri seharusnya langsung. Langsung. Bisa langsung sampai. Kalau ke bank lain juga kalau di bawah 50 juta rupiah, 50 juta rupiah itu 15.000 ringgit ya, itu bisa langsung juga. Masuk. Oke. Ya cuma perlu waktu lah untuk ngetik-ngetik gitu Iya. loh, Mbak. Prosesnya Jadi gitu, Mbak. proses internalnya aja. Oke, keren banget nih. Kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Solihan, Baika. Pak Solihan, di mana Pak malam hari ini posisi Pak? Biasa di Kampung Baru lagi. Oke, selamat bergabung Pak dengan Mandiri Remittance malam hari ini. Ya, Baika, memang saya pun jadi nasabah Mandiri Remittance. Di mana? Yang di sini? Yang di sini Wah, dari keren. tahun
dari tahun 2010 lagi Mbak Ika. Loh, udah 10 tahun. Luar biasa Pak Solihan. Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak. Waktu itu ada pelatihan wirausaha. Itu Pak Solihan ikut jadi pesertanya. Termasuk dapat sertifikat juga Mbak Ika. Oke, baik. Lalu bagaimana kesan dan kesannya selama menggunakan atau juga menjadi bagian dari Mandiri Remittance ini, pelanggannya? Ya, kesan dan kesannya ya ada positif dan ada negatifnya mereka. Boleh, karena Mandiri nggak alergi ya sama kritikan ya. Iya dong. Oke, positifnya apa Pak? Ya, negatifnya itu kan kita nih ada satu kumpulan untuk pengiriman uang balik ke kampung kita. Nah, bila rate-nya itu kadang-kadang lebih tinggi dari remiten lainnya itu mohon dicek kembali Pak. Mas Yoga, selalu kita panggil Pak Yoga, kita panggil Mas Yoga saja. Ini udah kenal ya. Bu Siska kita panggil Mbak Siska saja ya. Iya Mas Solihan. Mas Solihan tolong ini. ya sebelumnya kan Pak Deden, kemudian Pak Edi sekarang balik ke Malang itu kan kita semua kenal baik ya. Oke, baik begitu saja Pak Solihan. Nah, ya itu mohon dicek kan itu mengenai rate-nya ya. Rate-nya itu biar kita kembali lagi ke Mandiri begitu baik kan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Solihan yang ada di Kampung Baru. Nah, ini protes nih rate-nya gitu. Iya. Ini bagaimana, Pak? Nah, itu harapan kami sebenarnya staf kami yang ada di lapangan juga bisa mengajak ya teman-teman warga negara Indonesia kalau memang rate-nya bermasalah, itu kita membuka ruang untuk negosiasi, Mbak. Oke, Gitu. tawar-menawar itu tadi ya. Jadi di internal kami pun kalau misalnya ada nasabah yang mau minta rate-nya berapa gitu ya. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya kayak tadi Pak Mas Solihan bilang, itu teman-teman kami ramai dan sebagainya. Nanti staf itu akan minta ke atasannya untuk rate-nya dimurahin dan sebagainya. Jadi internal proses sudah disediain. Nanti kalau nasabah ada yang mengalami hal serupa, itu bilang aja bahwa Mbak rate-nya boleh nggak segini gitu ya. Kalau atau misalnya disamain staf kami, gitu ya. Kalau misalnya staf kami nggak nanyain ya, tapi kalau misalnya staf kami nanyain, ya nanti nasabahnya info aja rate-nya mau berapa, dia akan minta approval dulu ke atasannya. Gitu. Jadi ruang itu udah kita siapin, Mbak. Oke, jadi lentur lah ya sebenarnya ya, bisa ada ruang-ruang untuk komunikasi dan diskusi mengenai rate gitu ya. Kalau keberatan atau terlalu tinggi gitu ya, Pak ya. Ih, keren banget. Jangan rendah-rendah. Jangan rendah-rendah banget dong. Terus gimana nih kan kalau terlalu rendah ntar nggak ada lagi Mandiri di Malaysia. Karena kan kita harus membiayai biaya sewa, betul, operasionalnya, stafnya sendiri gitu. Beda dengan mungkin perbandingannya dengan pengiriman pribadi gitu kan banyak nih Pak saya dengar kan. Mungkin hal itu ada positifnya tapi negatifnya juga banyak gitu kan. Seperti tidak ada pertanggungjawaban. Sering saya dengar kabur orangnya setelah dia transfer banyak gitu kan. Mau minta tanggung jawab kemana? Mau lapor polisi juga orangnya nggak ada gitu kan. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Alhamdulillah siapa? Sekarang bisa masuk. Aden Jeki. Pak Jeki, susah ya dari tadi nelponnya. Ya soalnya Malang saya habis 10 ringgit Mbak Ika tak masuk. Iya, sekarang bisa kan? Pak Jeki ada di mana bisa. Pak Raden Jeki? Sekarang ada di Desa Pandan. Di Desa Pandan. Selamat bergabung nih dengan eksklusif live kita bersama Mandiri Remittance. Oke. Bagaimana apa yang ingin disampaikan? Mau tanya, pesan saya bukan nonton dari awal tadi ya, maaf ya. Kalau misalnya simpan duit sini, apa boleh ambil lagi macam tuh? Oh, misalnya menabung pakai uang ringgit, terus dari kartu ATM-nya itu diambil keluar ringgit gitu ya? Mau ambil ke ringgit lagi lah. Oke, baik begitu saja. Lagi mau tanya, alamatnya ini di mana? Mandiri itu. Oke, nanti kita ulangin lagi alamatnya ya. Oke, saya tadi di awal. Baik, terima kasih Pak Raden Jeki. Ini bertanya mengenai kalau nabung pakai uang ringgit nanti diambil di ATM, bisa nggak keluar ringgit lagi? Nah, kalau tabungan kami dalam bentuknya sebenarnya rupiah, Mbak. Jadi kita nggak terima simpanan dalam bentuk ringgit. Karena lisensi kami di Malaysia itu bukan bank, belum menjadi bank ya. Jadi baru kiriman uang aja.
Nah, kalau untuk yang tabungan mandiri tadi itu valutanya dalam rupiah. Nah, karena kartunya udah kerja sama Visa, itu bisa ditarik lagi melalui ATM bank lokal yang ada di Malaysia. Keluarnya tetap ringgit gitu ya. Keluarnya ringgit, tapi balik lagi nilai tukarnya berapa itu tergantung dari si lokal bank di Malaysia itu. Tergantung bank apa yang dipakai ketika itu gitu ya. Mungkin bisa disederhanakan lagi Pak. Kalau kita nabungnya 100 ringgit ketika itu, tapi ketika mau ambil 100 ringgit lagi belum tentu bisa gitu belum ya. Tentu. Karena ada pertukaran currency atau mata uang itu. Betul. Begitu ya. Betul. Oke. Lalu tadi yang kedua, di mana saja sih alamatnya Mandiri International Remittance? Kita taruh di komen gitu ya. Apanya? Alamat-alamat. Bisa. Jadi kalau sekarang ini ada bagian medianya Mandiri Remittance, bisa langsung nih ditulis di komennya. Nah, ini ada yang bernama Juju Wawamia. Selamat malam Mas Juju. Malam Mas Juju. Nah, ini Mas Juju memberikan call center, nomornya adalah 019-261-9200. Kemudian juga ada emailnya Mandiri 4. Mandiri for you. Iya, Mandiri for you. Tapi di sini tulisannya Mandiri 4u@mandiriremittance.com.my. Biar catchy Mbak. Oh, biar catchy. Oh, alah kerennya. Nah, jadi kalau misalnya mau atau alamatnya juga bisa nih. Juju Wawamia ini siapa namanya? Itu panggilannya Pak Juju. Pak Zul sebenarnya. Oh, Pak Zul. Ya. Nah, Pak Zul mungkin bisa di copy paste ya ke sini alamat-alamat atau juga cawangan-cawangannya Mandiri Remittance gitu. Nanti orang-orang tinggal melihat gitu. Tapi yang paling diingat sih Mbak Siska, alamatnya di mana sih? Yang kita jalan ada di Coket, di Jalan Ipoh. Jalan Ipoh nomor monorel Coket. Nomor 29 sama 31. Oke, Jalan Ipoh nomor 29 dan 31. Nah, di situ kalau sudah ada di seputaran Jalan Ipoh dekat monorel Wisma Mepro. Oke, kalau belum pernah ke sana main-main dong ke atau kita juga ada paling dekat sama Pasar Coket tuh Mbak Ika, depan sedikit dari Pasar Coket. Pasar Coket, pasar sayur itu. Iya, terus di mananya? Di ada Station Bus, belakang Station Bus. Oh, belakang Station Bus itu. Tapi nggak sebesar yang di HQ-nya ya. Oke, karena yang selalu mencolok mata gitu kalau kita lewat ya di sini nih. Kita akan langsung terlihat. Boleh ketemu dengan penelpon lagi? Mungkin aku tambahin sedikit ya. Silakan. Kalau misalnya mau tahu juga tentang lokasinya Mandiri gitu ya, atau mau komplain atau mau kasih saran dan sebagainya, bisa juga melalui website kita Mbak. Jadi mandiriremittance.com. Oke, itu mandiriremittance.com. Nanti ada mungkin satu folder gitu ya untuk mengajukan. Ada komplain. Kemudian kalau mau lihat nanti juga ada di satu tab namanya lokasi kami atau location. Nah, itu nanti detailnya ada seluruh cabang kami di mana aja. Kalau di Facebook ada nggak? Facebook kita sekarang lagi nggak aktif, tapi kita lagi perbaiki supaya nanti kita juga hadir di sosial media. Iya, karena sekarang sepertinya kalau orang WNI yang ada di Malaysia lebih banyaknya menggunakan Facebook ya. Oke. Kemudian kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya. Ya, boleh. Halo, selamat malam. Oh, sudah ditutup teleponnya. Rame juga ya. Rame banget. Ini karena sudah kita kasih kesempatan. Dari tadi kan kita ngobrol dulu nih. Oh ya, tadi saya baru ingat nih, nanti akan saya lanjutkan. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mas? Syahrul. Mas Syahrul, di mana? Di Bukit Gasing. Bukit Gasing. Apa nih yang ingin ditanyakan ke Mandiri Remittance? Ya begini, kalau ini masih belum dibuka atau diperbolehkan untuk buat mobile banking ya? Mobile banking. Iya, untuk Mandiri Remittance. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cek saldo di ATM Remitted gitu kan, ada potongan nggak gitu? Oke, begitu saja. Pak Syahrul, terima kasih ya atas partisipasinya malam hari ini. Kalau tadi sebenarnya sudah juga dijelaskan kalau kita mau cek nggak ada potongan ya kalau cek, tapi kalau ngambil baru ada potongan dari. Kalau cek saldonya di cabang kami, ya itu nggak ada potongan, Mbak. Walaupun ngecek aja? Kalau ngecek saldo di cabang kami itu boleh dan nggak ada potongan. Tapi kalau cek saldonya pakai ATM lokal bank di Malaysia, lokal bank Malaysia itu ngecharge, Mbak. Oh, ada charge-nya. Tapi dari lokal banknya. Itu. Biasanya berapa? Rata-rata sih sekitar 5.000 sampai 7.500 rupiah sih. Per ngeceknya. Itu berapa ringgit ya?
1,5 ringgit gitu ya. Jadi kalau sering-sering ngecek habis juga nanti duitnya ya kan. Makanya mending datang ke cabang kami, ngecek gratis gitu ya. Oke, kemudian tadi yang pertama, bisa nggak sih bikin mobile banking gitu? Nah, kalau saat ini proses pembuatan mobile banking itu kan dia harus datang, balik lagi ya tadi ya, bahwa Bank Mandiri harus mengenali nasabahnya. Nah, jadi kalau untuk mobile banking itu harus dilakukan di Indonesia. Karena kartu ATM-nya dia harus ada aktivasi mobile banking dulu Mbak di Indonesia. Kemudian ada pertanyaan nih melalui kolom komentar. Kalau kita mau ganti kartu ATM yang rusak, bisa nggak di Mandiri Remittance? Nah, kalau saat ini memang bisa untuk di cabang-cabang kami, gitu. Tapi memang ada beberapa syarat-syarat yang kami perlu verifikasi. Yaitu? Jadi misalnya ya, ini bener apa enggak kartunya Mbak. Kalau di Indonesia kan kita biasanya kan dicek 3 transaksi terakhir gitu betul. ya. Kemudian ada surat laporan polisi juga kalau hilang gitu kan. Sebagainya. Nah, itu yang kami perlu verifikasi dulu di awal. Jadi mungkin di awal wah ribet banget sih nanya-nanya ini ya. Sebetulnya memang prosedur untuk kami tahu bahwa Mbak bener punya kartu itu. Bukannya kepo ya. Iya, nanti kalau ribet banget Bu Andiri ini nanyanya banyak banget gitu ya. Bukan, karena kami harus meyakini bahwa si orang itu adalah pemilik kartu yang sah. Adalah benar gitu ya, atau tidak diwakilkan. Nah, kalau diwakilkan boleh nggak sih kalau misalnya kita mau nabung gitu? Kalau nabung boleh. Datang langsung ke kantornya. Kalau nabung boleh. Tapi kalau untuk terkait dengan misalnya komplain ya pergantian kartu atau apapun itu, ya memang tidak bisa diwakilkan. Kalau kita mau ganti kartu tadi itu berapa lama untuk kita mendapatkan kartu yang baru? Nah, kalau untuk penggantian kartu itu kita lama waktunya sekitar 1-2 hari bekerja. 1-2 hari bekerja harus diambil atau boleh dikirimkan melalui pos kartunya? Harus diambil karena nanti ada berita serah terima. Gitu. Harus ada tanda tangan bahwa kartunya sudah diambil. Kalau dikirim nanti kan iya ya. Nyampe. Disalahgunakan gitu kan. Terus nanti ada komplain lagi uangnya. Mana kartu saya gitu kan? Uang saya kok kurang gitu. Penelpon berikutnya, halo selamat malam. Ya sudah ditutup. Tadi Pak Solihan atau Mas Solihan ya kalau Pak Yoga nyebutnya itu ada namanya program kewirausahaan. Program apakah itu sebenarnya sih? Nah itu, jadi kita kan bagian dari BUMN ya, bagian dari pemerintah Indonesia yang ada di Malaysia. Nah kami tuh punya tanggung jawab sosial Mbak. Gimana caranya kita mengembangkan komunitas atau masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah itu kami bungkus dalam bentuk pelatihan kewirausahaan. Jadi ini program yang gratis. Gratis. Dan kemarin baru launching yang tahun ini. Oh iya? 2 minggu lalu kita launching total, tapi launchingnya karena COVID kita buatnya video call Mbak. Jadi kita ada nyediain link gitu. Ya pelatihannya by virtual. Itu total pesertanya hampir 1.000 lebih loh. 1.000 lebih? Karena bukan hanya dari Malaysia. Jadi ada Malaysia, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Timur Tengah dan sebagainya. Oh, luar negeri ya konsentrasinya. Ini sebenarnya program apa? Pelatihan seperti apa bentuknya? Jadi kita nih ada 3 tahap sebenarnya. Jadi tahap sebelum keberangkatan itu dilakukan di Indonesia. Tahap pada saat bekerja di luar negeri itu dilakukan dari cabang-cabang luar negerinya. Itu kalau yang tahap luar negeri itu kita bentuknya kayak workshop, seminar. Seminar kita gimana caranya merubah mindset dari yang awalnya pekerja menjadi majikan di negeri sendiri. Gitu. Ayo dong pulang untuk kita buat bisnis di Indonesia, kumpul bersama keluarga dan jangan balik lagi gitu. Nah nanti di Indonesia kalau udah pulang dan punya sertifikat Mandiri Sahabatku, itu dia bisa. Namanya Mandiri Sahabatku. Ada nih di belakang. Mandiri Sahabatku. Kalau boleh kebalik kan kelihatan dari kamera. Itu Mandiri Sahabatku. Oh iya kelihatan tuh Mandiri Sahabatku. Oh ini kaosnya. Nah jadi kalau di Malaysianya udah ikut, udah punya sertifikat. Nah yang tahap ketiga adalah tahap ketika mereka pulang. Oh dapat sertifikat. Nah itu kalau mereka pulang itu kita ada buka kesempatan untuk ikut kelas namanya PDM. Program Menjadi Majikan. Nah, program Menjadi Majikan. Kita kerjasama sama beberapa perusahaan di Indonesia untuk memberikan hard skill. Contoh misalnya ya, kita udah ada kerjasama bengkel. Jadi nanti pas pulang ke Indonesia dia akan ditrain untuk menjadi pemilik bengkel Mbak. Oh bukan kerja di bengkel maksudnya ya? Iya nanti dia akan di training 2. Satu managerial skill, satu lagi yang technical skill. Oh jadi keren. Emang lengkap. Jadi dari mulai nanti dia berangkat, kemudian di sini, kemudian nanti pulang, itu tahap pelatihannya memang panjang, gitu. Dan itu memang pas yang di Indonesia kita
buka peluang untuk yang sudah mengikuti kelas di luar negeri. Oke, nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Kita ketemu dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Ika. Iya, dengan siapa ini? Dengan Putra Jawara. Mas Putra, ada di mana Mas? Desa Pandan. Di Desa Pandan. Selamat bergabung dengan Mandiri Remittance malam hari ini. Halo Mas Putra. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Putra silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada? Katanya bila nak buat, dia harus minimum berapa dalam banknya itu. Lepas tu bila kita nak masukkan ke bank itu, boleh ke deposit bank in dekat bank-bank sini macam Maybank, BSN, macam itu. Oke, begitu saja Mas Putra. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Ini baru bergabung sebagian besar ya. Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah kita bahas juga. Kalau mau nabung, minimal uang yang disetor adalah untuk buka pertama Rp50 ya. Benar. Kemudian apakah bisa menggunakan bank-bank lokal? Bisa banget gitu. Kemudian yang kalau sekarang kan kita kadang-kadang takut kalau mau ke bank tulisannya ada bahasa Inggris, bahasa Malaysia gitu, nggak ada bahasa Indonesia. Mungkin ada sedikit kurang tahu teknologi mesin ATM juga gitu. Itu bagaimana solusinya? Kita sebenarnya kalau ya tadi Mbak, pas pertama kali kan kita harus kenalan nih. Nanti pada saat kenalan itu kita jelasin caranya gimana untuk dia transfer, nomor rekeningnya, dan kami juga tidak segan-segan ya apa yang ngomongnya. Ya kami akan memberikan nomor kami ke nasabah-nasabah. Jangan khawatir, pasti akan dikasih nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau nanti ada masalah pada saat dia transfer atau pada saat dia cash deposit, itu bisa WhatsApp kami dan kami dengan senang hati untuk melayani dan membalas teman-teman itu. Nah, itu WhatsApp aktif berapa jam dan dari hari apa sampai hari apa? Nah, kalau untuk call center memang saat ini masih by phone ya Mbak. Nah, untuk WhatsApp sih WhatsApp dari staff-staff kami aktifnya pada saat hari bekerja dan jam bekerja. Hari bekerja Senin sampai Jumat dan jam Senin sampai Minggu. Oh, Senin sampai Minggu. Bukannya tiap hari. Ya itu mah sama aja. Saya pikir Sabtu Minggu tutup gitu. Buka dong. Oh, buka juga. Keren banget. Gak capek gitu kerja tiap hari. Wah, ini director nonton ya. Buka tiap hari, 7 hari seminggu ya berarti ya. Dari jam 9 sampai pukul 6. 9 sampai jam 6 sore gitu. Kalau malam nggak bisa berarti ya. Ada satu yang kita ada di dalam mall di Pineng. Di itu, mall. Di Prai. Di seberang Prai di mainland itu kita tutupnya jam 7.30. 7.30. Oke, jadi itu ada counternya gitu ya? Ada. Oh, kayak cabang gitu juga mereka, cuma di dalam mallnya. Ih, keren banget sih ini Mandiri Remittance. Nah, untuk teman-teman semua jika ingin bertanya, kita masih buka beberapa kesempatan lagi ya. Nah, tadi kita melanjutkan Pak mengenai pelatihan kewirausahaan menjadi majikan. Nah, itu kapan sih dibuka lagi? Kan kemarin sudah nih dibuka lagi. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Biasanya beberapa orang itu yang dalam satu batch gitu mungkin ya? Kalau dulu pada saat pelatihan fisik ya, maksudnya kita ketemu gitu, itu kita batasin 250 orang per sesi. Wow, banyak banget. Itu di Malaysia, di Hong Kong per sesinya 500 Mbak. Buset. Jadi lumayan banyak dan alhamdulillah di virtual tahun ini kita dapat kumpulin 1.000 orang. Waktu itu 2 minggu lalu tuh alhamdulillah Pak Dubes juga ikut membuka. Jadi Pak Duta Besar Malaysia juga sangat mendukung program ini ya, sebagai bentuk pemberdayaan tenaga kerja Indonesia untuk menambah ilmu-ilmunya supaya nanti pas pulang bisa membuka lapangan kerja dan punya skill sendiri. Betul, gitu ya. Betul. Ini sudah dilakukan dari sejak kapan? Nah, itu sejak seingat saya ini juga udah tahun ke-11 deh Mbak. Jadi semenjak adanya Mandiri Remittance langsung ada nih program-program seperti ini. Tahun pertamanya dimulai dari Hong Kong. Oke. Gitu. Hong Kong, kemudian Malaysia, kemudian ada juga di Jepang, di Korea juga pernah. Nah, kemudian saat ini kita mulai menambah ke market baru di Timur Tengah. Oke, baik, kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Ika. Iya, dengan siapa ini Pak? Ini dengan Fendi di Dengkil. Pak Fendi, di mana Pak? Dengkil. Oh, di Dengkil. Iya. Selamat bergabung Pak dengan live eksklusif bersama Mandiri Remittance. Iya Mbak Ika. Apa nih Pak Fendi? Ini saya mau tanya ini itu kalau buat yang pertama kan buat ATM-nya itu kalau di
Kajang sana boleh, nggak harus pergi ke pusatnya mana Jalan Ipoh itu. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kemudian ya itu saja lah, tadi sudah ditanyakan tak boleh kan, itu mau buat mobile banking itu tak boleh kan. Nah, Oke, belum boleh ya, itu belum saja boleh. baik kan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fendi yang ada di Dengkil. Gimana nih Pak terdekat? Kita ada cabang di Kajang Mbak Ika, di dekat Hentian Kajang. Hentian Oh, di Kajang. dekat Di dekat Stadium Kajang, sorry. Oh, Stadium Kajang. Di situ ada kantornya juga ya. Kita ada cabang juga di sana Mbak Ika. Oke. Jadi bisa datang, mungkin itu paling dekat ya sama di Dengkil. dengan dari Dengkil gitu. Hari ini rame banget kayaknya di Oppo ya. Ini karena ada magnetnya nih di. Hadiahnya cuma 5 loh. Kan ini yang beruntung. Oh iya. Kalau memang yang nelpon sepertinya memang perlu informasi kan. Hadiah itu bonus aja. Bonus aja, Pak. Sebagai pemanis Apa kita tambahin gitu gitu? ya. Oh, kalau ada Pak Yoga sih apa aja bisa jadi. Aman. Nah, jadi bisa datang langsung ke Dengkil dengan syarat Ke Kajang. ke Kajang, dekat hentian Stadium Kajang ya. Kajang. Dekat Stadium Kajang dengan membawa KTP atau paspor yang masih berlaku gitu. Nah, ini banyak pertanyaan juga sepertinya yang akan lebih memudahkan itu punya aplikasinya ya itu. Nah, itu kira-kira kapan sih akan diluncurkan atau ada wacana untuk segera diluncurkan? Nah, kalau untuk aplikasinya Bank Mandiri itu memang sedang dikembangkan untuk dapat digunakan di luar negeri, Mbak. Jadi menggunakan nomor lokal di Malaysia ataupun di negeri lain ya. Nah, tapi itu kalau untuk timelinenya kami perlu menanyakan kembali ke Bank Mandiri. Nah, yang kami tahu pasti adalah yang aplikasi kiriman uang online tadi, yang dari Mandiri Remittance Online. Itu rencananya di bulan ini sih kami akan integrasi final gitu ya. Kemudian memang perlu ada izin dari Bank Negara. Nah, yang itu yang kami. Oh, kalau bikin aplikasi juga harus ada izin ya? Iya, karena balik lagi bahwa kami adalah pengiriman uang resmi di bawah Bank Negara Malaysia. Gitu. Nama aplikasinya apa tadi yang untuk? Oh, belum boleh ya sekarang ya. Tadi udah disebut nggak apa-apa. Mandiri Remittance Online. Mandiri Remittance Online. Itu bakalan banyak banget tuh pertanyaan tentang itu, karena kan kita mengirim uang semudah di ujung jari aja kan. Mau ngirim kapan aja, jam berapa aja, langsung dapat lagi kan uangnya. Nah, ini namanya ada banyak sekali nih yang memberikan pertanyaan melalui kolom komentar, kita baca ya. Oh, sudah banyak banget. Kalau mau di scroll dari atas ini nggak habis-habis. Oh, banyak banget. Jadi kita akan menjawab pertanyaan saja ya. Yang menuliskan kata hadir, nyimak, selamat malam, kita nggak baca. Selamat malam Mbak Ika. Nggak perlu. Selamat malam Pak Yoga juga nggak perlu. Jadi kita, karena ini adalah kesempatan istimewa untuk Anda langsung bertanya, mendapatkan jawabannya. Oke, ini ada selamat malam Mbak Ika, cantik ternyata. Maaf ya Mbak Siska, biasanya Mbak Siska yang dibilang cantik nih. Itu yang di stop ya. Nah, itu yang di stop. Biar nggak dibilang hoax soalnya. Kita akan cari sampai bawah Taman Sri Andalas. Kemudian juga Okop. Berarti Pak Solihan itu sebagai salah satu peserta Mandiri Sahabatku. Pelatihannya apa aja sih Pak? Itu kalau untuk di luar negeri ya itu pelatihannya memang dalam bentuk seminar Mbak. Kita kalau di Malaysia ada 4 kali seminar yang dilakukan di setiap bulan sekali. Jadi yang pertama dari mulai merubah mindset tadi ya, misalnya kenapa enaknya jadi pengusaha. Kemudian nanti kedua adalah gimana cara-cara menjadi wirausaha. Yang ketiga nanti adalah kalau mau jadi wirausaha, aspek-aspek apa aja yang dilihat dan sebagainya. Yang keempat adalah terakhir kita menjelaskan tentang nanti kalau udah pulang ada program menjadi majikan tadi itu. Jadi memang ini Mandiri Sahabatku rangkaian yang nggak bisa putus sih dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian pelatihannya ketika dulu sebelum ada COVID ya. Nanti akan saya lanjutkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Ahmadi di Sarawak. Bapak Ahmad di Sarawak. Wah, jauh. Selamat malam Bapak. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama Mandiri Remittance malam hari ini. Iya. Ya, apa nih Pak Ahmad jauh-jauh nelpon dari Sarawak yang ingin disampaikan? Hebat ya. Iya, hebat, keren. Ya. Ngomong-ngomong, kapan bisa kan cabangnya di Sarawak ya? Iya. Aha, lalu? Ya, itu saya mau tanyakan, itu biaya per bulannya berapa? Oke, jadi ditanya kapan ada cabangnya di Sarawak, lalu biaya per bulannya berapa? biaya per bulan, biaya apa itu Pak?
Biaya rekening mungkin ya. Oh, biaya rekening ya. Sama biaya kartunya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Terima Mbak. kasih Pak. Oke, Terima kasih, Pak Bapak. Ahmad nih jauh Ahmad banget dari dari Sarawak. Oke. Pak, kami udah pernah ke Sarawak loh. Iya. Saat itu nggak ada yang Virasa Radio, jadi nggak tahu kalau Nggak tahu Mandiri ya. ke sana. Nah, kalau ini kendalanya di Sarawak juga di Sabah kan itu banyak banget warga kita, Pak. Setuju. Bagaimana caranya Setuju. mengakomodir mereka ingin Balik juga lagi menjadi sih, nasabah? Kami tuh udah 2-3 kali kayaknya Mbak ke Sabah dan Sarawak. Ya, kita udah lihat lokasi cabang kami yang rencananya dibuka di sana. Tapi kami saat ini juga masih menunggu persetujuan dari Bank Negara. Kalau persetujuannya dapat, ya kami langsung buka karena lokasi udah ada, kita udah buat rekrutmen. Kemudian kita juga udah izin ke KJRI di sana dan sebagainya lah. Jadi mohon doanya aja Pak. Jadi semoga persetujuan dari Central Bank Malaysia-nya cepat keluar. Karena rasanya memang belum ada perwakilan Bank Indonesia di Sabah Sarawak ya. Mungkin ya. Ya, lalu untuk sekarang nih mungkin seperti pertolongan pertama gitu ya. Bagaimana sih caranya mereka untuk menjadi nasabah dulu gitu? Sementara belum ada kantor cabang gitu, tapi mereka juga memerlukan pelayanan dari Mandiri. Nah, kalau untuk saat ini beberapa ada nasabah kita yang di Sabah dan Sarawak loh Mbak. Jadi pada saat kami ke sana ya waktu itu ya kami juga sekaligus bertemu dengan komunitas-komunitas dan difasilitasi oleh KJRI untuk ketemu dengan teman-teman. Nah, pada saat itu memang yang sudah jumpa ya kita akan daftarkan mereka sebagai nasabah. Dan selanjutnya kalau mau kirim uang balik lagi tinggal transfer aja uangnya pakai lokal bank di Malaysia. Tapi belum bisa ya mau buka rekeningnya, dapat buku, dapat kartu ATM gitu belum bisa dulu ya. Kecuali ketemu sama kita belum bisa Mbak. Oke. Gitu. Ya, aku mau ngasih tahu satu lagi ya. Jadi bagaimana? kita tuh dari Bank Negara Malaysia tuh udah dapat izin satu lagi loh Mbak. Kita boleh menunjuk agen. Menunjuk agen, maksudnya bagaimana itu? Jadi misalnya teman-teman yang dari Indonesia gitu ya, kalau misalnya punya perusahaan sendirian berhad, itu boleh apply atau boleh kerjasama dengan Mandiri Remittance. Jadi di usahanya itu ada usaha sampingan remitansi. Oh ya? Iya, nanti di spanduknya di billboard depannya itu nanti boleh ditulis Mandiri Remittance. Jadi karena kalau agen itu seperti cabang kecil gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu untuk ke Mandiri kantor besarnya, tapi cukup lewat agen-agen. Betul. Misalnya dia punya warung gitu. Dia punya warung, ya bisnis utamanya kan tetap jualan di warung itu ya. Nah, kita ngasih bisnis sampingannya Kalau gitu. misalnya ada orang Indonesia mau kirim bisa pakai agen itu. Caranya bagaimana untuk menjadi agennya? Apakah harus terdaftar enterprise atau ada SDNBHD-nya gitu? Jadi kita ada dua nih. Kita satu konsepnya adalah agen. Agen itu memang harus sendirian berhad. Sendirian berhad ya. Kemudian nanti ada checklistnya lah, dia harus ada sikris, sitos dan sebagainya. Nah, kedua adalah kalau misalnya si warga negara Indonesia ini punya banyak teman Mbak, misalnya ketua komunitas atau ketua dari satu kongsi gitu ya atau satu hostel, itu bisa loh kerja sama kita. Nanti menjadi ada, agennya. Ya agen kalau individu kami sebutnya leader. Oh, Leader. jadi leader. Nah, jadi nanti itu berarti kayak saya gini nih, saya punya komunitas banyak gitu ya. Saya bisa dong jadi bisa leadernya. dong. Nah, caranya bagaimana itu? Caranya tinggal datang ke cabang Mandiri atau ketemu dengan saya atau Siska nih sebenarnya. Jadi nanti benefitnya mungkin setiap leader akan beda-beda, tergantung negosiasi kita. Apa itu benefitnya itu, Ya Pak? mulai dari kita sharing biaya kiriman uang ya dan sebagainya lah. Yang intinya kedua belah pihak nih bisa dapat keuntungan. Wow, keren banget ya. Kalau punya usaha bisa jadi agen. Kalau individu yang memiliki masa banyak gitu bisa jadi leader. Keren banget. Kami jadi itu bisa dapat uang side job sampingan, sabetan gitulah ya istilahnya. Itu kita ngebantu masyarakat Indonesia loh. Mungkin yang dari awalnya dia nggak percaya misalnya ketemu sama pengiriman uang yang di jalan itu. Ya nanti ya dengan ada agen atau dengan ada leader ini ya memang dia adalah wakil dari Mandiri. Jadi nanti akan ada surat kuasa gitu ya yang ditujukan kepada nama si A gitu yang memang mendapatkan kuasa menjadi perwakilan atau bagaimana? Kalau untuk agen itu kita memang ada kerjasama, ada perjanjian kerjasama. Tapi kalau untuk leader itu memang hanya kami memberikan bukti kirimnya melalui Mandiri. Jadi kalau ada orang titip uang ke leader, ya nanti leader itu akan terima bukti kiriman uang dari Mandiri. Jadi resmilah intinya dari Mandiri. Kalau leadernya ini nanti kabur gimana? Kalau leadernya kabur, nah jadi kalau misalnya leader ini memang kalau misalnya si kawannya
ada titip uang ke dia. Tapi kan uangnya nggak kirim ke leader juga ya, uangnya kirimnya ke Mandiri kirimnya kan? ke Mandiri. Jadi kirimnya transfernya ke rekening Mandiri, nanti leader yang mengumpulkan bukti-bukti kirimannya kasih ke Mandiri. Jadi satu dikolekin, ntar dia yang nyebarin gitu. Ini punya kamu gitu ya. Karena kan mungkin gini ya, karena mungkin teman-teman dari warga negara Indonesia, wah kalau ngelihat Bank Mandiri kayaknya megah banget gitu ya. Mau masuk aja takut gitu ya. Nah, yang bangunannya tingkat-tingkat gitu kan kita segen mungkin ya gitu. Padahal kalau udah buka pintu rasanya kayak Indonesia rumah sendiri kan. Nah, jadi ya itu kita sekarang nanti tahun depan tuh bergerak dengan fungsi agen atau fungsi leader. Tahun depan ya, sebentar lagi artinya. Jadi mudah-mudahan jaringan kami semakin banyak, jadi bisa lebih melayani masyarakat. Oke, ini kita bacakan komentar nih, apa ini nih? Testimoni juga nih, sejak dulu sudah pakai Mandiri, sangat memuaskan sekali pelayanan yang diberikan. Pegawainya juga sangat ramah, pengiriman uang sangat cepat dan aman pastinya. Terima kasih Mandiri Remittance. Terima kasih. Ini ada Fitri Listiani. Terima kasih Mbak Fitri. Kemudian juga kita akan cari lagi. Nah, yang sekarang ini Pak, mengenai pelatihan yang sedang berjalan ini, berarti tidak ada hard skill ya yang didapat karena masa pandemi tidak bisa berkumpul, jadi hanya seperti seminar, webinar gitu ya. Sebagai narasumbernya siapa? Apakah Mandiri Malaysia atau ada tokoh-tokoh gitu dari Indonesia? Nah, biasanya kita akan bagi beberapa sesi gitu ya. Jadi kita ada namanya di Indonesia, kita punya Mandiri University, Mbak. Nah, pengajarnya Mandiri University punya kampus ya Mandiri nih ya? Lagi dibangun. Lagi dibangun, keren banget. Nah, itu memang untuk pelatihan internal, tapi ya kedepannya kita mungkin, saya nggak tahu juga ya, tapi rencananya mungkin dibuka untuk yang luar dan sebagainya. Nah, pengajarnya dari Mandiri University, pengajarnya dari Mandiri University Indonesia. Nah, ada beberapa sesi yang kita mendatangkan narasumber. Nah, jadi kalau misalnya ikutan untuk sekarang nih, karena kita baru tahu kan mengenai pelatihan ini, apakah bisa susulan untuk ikut? Nah, karena kuotanya udah full mencukupi Mbak, 1000, malah kemarin melebihi kuota, banget. Jadi 1000 lebih lah gitu ya. Nah, kita setiap tahun ada, jadi insya Allah kalau tahun depan lancar, ya kita akan mengumumkan biasanya 1 bulan sampai 2 minggu sebelum acara. Ada biaya nggak sih mengikuti pelatihan ini? Nggak ada dong, gratis semua. Saya juga kayaknya pernah lihat deh, ada beberapa teman Facebook saya itu yang di Mandiri Sahabatku, terus bikin usaha gitu kan ya, di Indonesia pulang, siapa ya, lupa deh. Banyak kayaknya. Banyak kan ya? Ada beberapa orang. Iya kan, ada beberapa kita lihat nih gara-gara Mandiri Sahabatku, terus mereka bawa banner udah lulus gitu katanya. Ih, keren banget sampai lulus gitu. Kalau tahun lalu kita ada kayak prosesi wisudanya gitu. Iya, benar-benar. Prosesi wisudanya lulus, bawa sertifikat, pakai toga gitu. Ya Allah, keren banget. Jadi selain mereka kerja, dapat keterampilan, kalaupun sudah pulang ke Indonesia bisa membuka usaha sendiri gitu kan. Ih, keren banget. Dan ini juga ada kesempatan juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya, menjadi leader atau juga menjadi agen gitu. Syaratnya untuk menjadi agen datang langsung ke Mandiri dan mengajukan. Kalau agen harus sendirian berhad. Harus SDN-BHD. Kalau agen harus sendirian berhad. Nah, itu sama agen atau leader boleh langsung datang ke cabang. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Karena kalau ngejelasin di sini 1 jam sendiri loh nanti. Gak apa-apa. Nanti kan bilnya dikit. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Mbak Ika. Iya, dengan siapa Bapak? Oke, dengan Tono di Kelang. Pak Tono. Malam Pak Tono. Oke, Pak Tono, selamat datang dan apa yang ingin disampaikan? Hanya ucapkan ya terima kasih dengan hadirnya Mandiri Remittance di Malaysia. So, saya adalah nasabah Mandiri. Keren. Sudah berapa lama Pak? Pak. Dari tahun 2018. 2018 kan 2019 Mandiri. 2009. Oh iya 2009 benar. 2018. Bagaimana Pak? Sejak 2018 hingga sekarang. Sangat memuaskan. Nomor satu, yang kedua pula dengan keadaan pandemi, saya tidak perlu lagi datang ke konter gitu. Saya tinggal hanya transfer dan saya akan dapatkan resitnya. Transfernya itu. Biasanya Pak Tono sama siapa sih Pak yang melayani dari Mandiri? Ingat nggak namanya? Oke, so Mandiri Kelang ya Mbak. Siapa ya? Mbak siapa? Ayo. Juria. Lupa ya. Saya di Kelang Pak. Oh, di Kelang. Mungkin tahun 2018 nih karena kita baru buka cabang di Kelang tahun 2018 Mbak. Iya betul. Dan di situ saya juga ada rekrut, ada mungkin 15 orang untuk
menjadi buka nomor rekening Mandiri. Oh, terima kasih Pak. Bapak harusnya bisa jadi leader tuh tadi. Iya, makanya. Baik, begitu Terima saja kasih, Pak Tono. Di situ ya kemudahannya ya sangat memuaskan, pelayanannya cukup memuaskan, memudahkan untuk kami. Oke, bilang terima Oke, kasih terima dong. kasih. Terima kasih Terima Mandiri kasih. Remittance. Ya, sama-sama. Makasih Terima kasih, Pak. Bapak. Makasih Pak Tono. Terima kasih Pak Tono. Ih, keren banget loh ini Mandiri Remittance. Nggak nyangka ini telepon sebenarnya dari tadi nyala-nyala Iya, terus kan. nyala-nyala Udah terus. cuman saya biarin aja deh. Kemudian mungkin ada yang baru bergabung lagi. Boleh disebutkan tidak bagaimana caranya untuk menjadi nasabahnya Mandiri Oke, kalau untuk bisa datang ke cabang kita dengan membawa dengan membawa KTP atau paspor. Untuk hanya itu ya. Iya, hanya itu. Untuk Kemudian akan mendapatkan buku dan juga akan mendapatkan kartu ATM. Kartu ATM-nya bisa nggak sih ada foto kita gitu? Nanti kalau punya Mbak Ika saya tempel sendiri deh. Kan sekarang itu lagi inovasi Lagi loh, inovasi. kartu ATM itu ada wajah kitanya. Betul. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Dani di Pahang. Pak Dani ada di Pahang. Terima kasih sudah Iya. bergabung Pak. Iya, sama-sama. Apa yang ingin disampaikan Pak? Oh iya, saya cuma mau nanya, apakah bisa seperti contohnya seperti kita lah, mengorganisir teman-teman yang tempatnya jauh dari cabangnya gitu. Setelah itu, setelah kita organisir, salah seorang atau staf dari Mandiri Remittance itu istilahnya jemput bola lah gitu untuk pembuatan rekening Mandiri Remittance itu. Oke, lalu ada pertanyaan lainnya? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bapak Dani yang ada di Pahang. Jadi bagaimana kalau misalnya Pak Dani punya teman-teman gitu ya, ada sekitar 10 atau 20 atau 30 orang, apakah staf dari Mandiri Remittance bisa datang untuk menjemput bola dan menjumpai mereka untuk membuat rekening banknya? seperti yang kita kasih tahu tadi sebelumnya Mbak Ika, kita bisa datang, cuman hubungin kita akan datang ke tempat mereka. Misalnya untuk pembukaan tabungan atau mau kirim uang juga kita boleh. Kita bisa datangin pas mereka gaji gitu pas ya? gajian, misal nggak bisa keluar nih kayak di Velda gitu kan Mbak, misalnya, atau yang terdekat-dekat itu kita akan cari cabang yang terdekat untuk datang ke sana gitu ya. Benar. Tapi kalau sudah 14 cabang, kemudian juga negeri yang ada di Semenanjung ini kan cuma ada berapa tuh? 8, 9. Itu berarti hampir satu negeri ada double-double, ada banyak kan sebenarnya, sudah sangat mengakomodir gitu. Nah, kemudian juga tadi kalau misalnya buka rekening, kemudian juga transfer juga bisa dikumpulkan gitu ya. Apakah yang menghubungi ini juga bisa otomatis menjadi leader? Boleh juga. Boleh juga. Tanpa dia harus datang ke kantor cabang gitu. Boleh juga. Bisa tadi kan kalau yang kita sebut mengenali nasabah itu tidak perlu sebenarnya mereka datang ke cabang. Bisa jadi kami yang datang ke tempat nasabah. Gitu. Jadi kalau pas jemput bola itu sekalian kita register sebagai nasabah. Sekalian kenalan kan, nggak harus ke kantor gitu. Kita ambil kita ambil gambar dokumennya, kita bantu isikan dan sebagainya. Nah, dokumennya apa saja yang diperlukan itu untuk tadi, menjadi leader? Oh, nggak ada sih kita. Kalau leader itu nanti kita ada satu form tambahan aja, cuman mendata siapa sih yang nitip gitu-gitu aja. Simple sih. Jadi semua lewat satu pintu aja ya, yang teman-temannya yang dikenal, dan satu leader ini yang menghubungi Mandiri gitu kan. Jadi nggak perlu banyak-banyak meladeni orang gitu kan, semuanya udah jadi satu. Nih keren banget emang ya. Yang nelpon juga nggak berhenti-berhenti, yang komentar juga nih ada banyak banget, jadinya sampai nggak terbaca nih. Jadi jangan marah teman-teman, dan juga kantornya di mana nih? Nanti kita akan boleh lihat itu ya, website Mandiri Remittance, mandiriremittance.com. Pergi ke tab location, nanti bisa dilihat di situ seluruh alamat cabang kita termasuk nomor telepon. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bunga Zahara. Kalau mau tukar ATM bisa tidak di Jalan Ipo itu, sebab ATM saya sudah luput nih. Luput nih maksudnya gimana? Sudah expired kali ya atau gimana? Kalau untuk penggantian ATM kita sudah dapat melayani itu Mbak. Memang saat ini kita ada instruksi dari Mandiri untuk kita hold dulu sebenarnya. Jadi nanti kita akan menunggu keputusan lanjutan dari Mandiri seperti apa. Tapi sebenarnya kartu ATM-nya udah ready di Malaysia. Sudah ada. Tinggal nunggu instruksi lanjutan dari head office. Tinggal nunggu order arahan berikutnya langsung deh.
Nanti mungkin bisa datang lagi ya ke FB Rasa Radio. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dekat Pinang, dekat Pinang, kawasan ada di mana ya gitu mungkin maksudnya. Kita ada di Perai sama Bukit Jambul. Oke. Kita ada 2 cabang di sana. Kemudian ada lagi nih tadi Pak Solihan, kami merindukan Mandiri Universitas apa? Membuat pelatihan wirausaha seperti tahun 2010. Masa itu ada kerjasama dengan Universitas Ciputra. Kira-kira ada lagi nggak pelatihan yang berbeda dari dulu? Nah ini kayaknya teman-teman yang di KL mungkin ya. Jadi 2 tahun lalu itu kita ngadainnya di Pineng, Mbak. Di Pineng. Kan supaya bisa menjangkau teman-teman semua ya, jadi ya. rata ya, nggak cuma di KL aja. 3 tahun awal di KL, kemudian di Pineng. Tahun lalu kita buat di Johor. Tahun ini karena COVID jadi virtual. Iya, daripada nggak ada kan, tetap bisa dapat ilmu-ilmu juga kan. Nah, ini kita juga nggak tahu kapan corona kan selesai kan. Jadi kalau pelatihannya di stop juga, kita sama juga nggak dapat pelatihan apa-apa dong. Di Bukit Jambul sama Perai Pak. Oh. Itu nama tempat ya, di Bukit Jambul. Kemudian juga ada lagi yang di Sarawak, ada nggak ya cabangnya di Miri dari Aisyah? Tadi belum ada ya. Nanti kalau ada akan segera diinformasikan jika sudah ada lagi. Subang kapan bikin cabang? Kalau untuk daerah Subang kita paling dekat memang di Shah Alam dan Sungai W. Shah Alam dan Sungai W. Di mananya tuh kalau di Shah Alam? Section 19 kalau nggak salah. Oke. Taman Sri Muda, Mbak. Itu Taman berapa tuh? Taman Sri Muda itu 19 apa 21 gitu. Ya antara itulah ya. Taman Sri Muda. Takut salah juga nih nanti. Kalau Sungai W itu di dekat Pasar Pagi. Dekat Pasar Pagi. Kemudian juga ada nih yang hadir salam buat Pak Yoga dari Awi. Mbak. Mas Awi, apa kabar Mas Awi? Siapa nih Mas Awi nih? Salah satu leader kita nih, Mbak. Oh, keren. Di Jakarta apa di mana? Di Malaysia ya. Malaysia. Nah, ini pegawai-pegawainya atau stafnya dari Mandiri Remittance ini kebanyakan orang Indonesia atau ada juga orang Malaysianya? Ada campur-campur. Oke. Ada campur-campur. Kemudian ATM-nya bisa dipakai di sini enggak? Gitu. Kalau udah punya langsung bisa dipakai di sini. Mandiri aman dan terpantas dari Azila Saiful Bahri. Terima kasih. Mandiri memang bagus. Keren banget nih semuanya. Ini semuanya udah dikasih tahu ya mana nasabahnya, suruh nonton apa gimana? Ini Taman Sri Muda 25 katanya. Yang mana? Itu bawah tuh yang warna biru. Section 25 kali. Pokoknya di Taman Sri Muda. Apapun transaksinya Mandiri saja. Oh ya, di Mandiri ada nggak sih seperti kayak kita mau deposito kayak di Bank Mandiri Indonesia gitu? Nah itu kita bisa untuk menyalurkan, Mbak. Jadi menyalurkan. kita channeling lah. Kita frontlinernya, nanti kita akan bantu ngurus di Indonesianya. Tapi bisa juga menyetornya dari sini gitu ya. Oke, sepertinya hampir semua menu-menu dari Bank di Indonesia juga dilakukan di sini ya. Malah ada remittance-nya lagi. Kalau di Mandiri Indonesia itu ada nggak sih remittance-nya ngirim ke Malaysia gitu? Ada, tapi kalau untuk produk bank pastinya berbeda dengan produk remitansi kita. Biasanya charge di bank itu lebih tinggi karena dengan biaya operasional juga yang lebih tinggi kan, gitu. Jadi lebih murah kalau menggunakan jasa-jasa remitansi seperti Mandiri Remittance. Oke, ini misalnya dari saya punya Mandiri di Indonesia, kemudian juga saya punya Mandiri di Malaysia, bisa nggak? Itu jadi kalau kita sebenarnya produk khusus untuk tabungan Malaysia ini dikhususkan untuk teman-teman yang belum punya rekening Mandiri sebelumnya. Kalau sudah punya? Kalau sudah punya tidak boleh lagi. Kalau sudah punya nanti kita akan lihat. Ya, dulu di Indonesia buka pakai apa. Oke. Lalu misalnya ada yang punya Mandiri di Indonesia, di sini buka juga Mandiri di Malaysia. Bisa nggak yang Mandiri Indonesia ini transfer uang ke Mandiri rekening Mandiri Malaysia, diambilnya di sini oleh orang tersebut di ATM itu? Panjang banget ya. Kan mau ngirim uang nih, nggak mau pakai apa namanya yang di Indonesia gitu kan? Misalnya pakai Mandiri sendiri gitu ya. Transfer ke Mandiri Malaysia gitu, punya anaknya atau punya saudaranya gitu. Nah yang di Malaysia ini ngambil gitu di ATM. Nah saat ini sih fasilitas yang disediakan untuk rekening Mandiri hanya informasi saldo dan tarik tunai. Jadi kalau transfer antar rekening atau transfer ke bank lain pakai Mandiri Rupiah ya Mbak, itu saat ini belum bisa. Oh iya, maksudnya Mandiri Rupiah ya, belum bisa saat ini ya. Jadi kalau misalnya nanti mau transfer ke rekening Mandiri saudaranya,
pakai ringgitnya aja, kirim uangnya pakai Mandiri Remittance, kita yang storein ke rekening saudaranya di Indonesia. Oke, ada pertanyaan lagi, Ampang sebelah mananya? Spektrum Ampang. Spektrum Ampang. Iya. Di mana sih Spektrum Mall Ampang itu? Di dekat Kostas gitu Mbak Ika. Oh, yang di Simpang itu ya? Ada mall Spektrum. Iya, yang warna putih itu ya bangunannya iya, ya. Bener. Kita di dekat lobi tuh. Kita di dekat lobi tempat masuk ke Ampang Spektrum. Nah, ini ada juga jawaban, di Jalan Ipo ada, di Jalan Tar ada, di Jalan Central Market ada, di Ampang Spektrum. Ini Juju salah satu leader kita nih. Kenapa Pak Juju nggak ikut ke sini sih? Kajang juga yuk banyak dong di KL. Ini biasanya orang Malaysia nih kalau nulis yuk banyak dong. Kita udah tahu gitu. Kalau Pak Juju ngomongnya udah pakai gue lu loh, Mbak. Masa sih? Iya. Udah Indonesia banget dong itu. Indonesia banget. Kemudian juga ada lagi nih, selamat malam. Kalau buka bank, rekening kita bisa untuk mobile banking nggak? Maksudnya bisa terus transfer langsung lewat HP ke Indonesia. Dari Mbak Mimi nih, temannya Mbak Siska. Boleh nggak itu Pak? Bagaimana Mbak Mimi, jawabannya? jadi kalau untuk mobile banking tadi yang kami sampaikan, untuk mobile banking saat ini belum bisa kita buat di Malaysia. Nanti kalau misalnya sudah bisa, kami akan informasikan di website. Oke, kemudian ada lagi RM50 aja bisa buka rekening, lumayan. Terima kasih Pak Alif. 50 ringgit aja. 50 ringgitnya kami store ke rekeningnya loh. Nggak ada potongan gitu kan ya. Benar, dan itu 50 ringgit itu termasuk murah kan. Kalau di Bank Indonesia tuh ada yang minimalnya 500.000, setorannya 200.000. 200.000 nggak ada kayaknya, 500.000 tadi minimal. ada yang nanya biaya bulanan ya? Biaya bulanan. Oke, biaya bulanan itu untuk rekening khusus Malaysia ini 1 tahun pertama free. Free, oke. Tahun kedua dan seterusnya Rp2.500 aja per bulan. Nggak sampai RM1 dong itu. Ini murah banget. Bedanya sama tabungan di Indonesia. Di Indonesia parah mahal banget loh potongannya. Toto habis aja, ini duitnya kemana ya? Hanya 2.500 sebulannya gitu. Ih, murah banget. Benar-benar murah banget. Nah, ini juga nih website Mandiri, www.mandiriremittance.com. Kalau mau transfer sama-sama Malaysia boleh nggak gitu? Bagaimana Pak? Kalau transfer sama-sama maksudnya Malaysia, dia punya rekening Mandiri Malaysia, terus mungkin yang di Johor juga bikin, mau transfer nih gitu, bisa nggak? Kita kan di Malaysia ini bukan bank, bukan jadi bank, kita nggak bisa bukain rekening ringgit. Kita bukanya rekening rupiah. Oke, kecuali yang di Johor nerimanya rupiah ya bisa juga ya. Nah, cuman pakai itu harus balik ke Indonesia dan buka mobile banking dulu di Indonesia. Oke. Petugasnya ramah-ramah. Ada juga nih Pak ada yang Alfi bilang petugasnya ganteng-ganteng. Nggak ada. Soalnya sekarang ini petugasnya pakai masker. Jadi jangan dong. Ada Pak Alfi Sofian Jakarta hadir. Halo Mas Alfi. Kemudian juga Pahang ada cabangnya enggak gitu? Pahang belum ada. Pahang belum ada. Doain ya, semoga makin banyak. Kita cari agen aja di Pahang. Kalau ada teman-teman yang punya perusahaan sendirian berhad di Pahang, langsung telepon ke call center aja. Oke, ini ada yang ngasih Mas Riko. Kayak aku waktu cek jadi RM 9 juta, padahal harusnya itu RP 9 juta, RP 9 juta. Wah, duitnya banyak Mas karena Riko. karena mungkin ringgit ya di ATM-nya ya. Jadinya RM 9 juta. Aduh, ini udah bisa bayarin APBD kali. Kemudian juga tolong tanyakan kalau mau buka rekening di sini apa di Indonesia juga bisa ambil uangnya gitu. Bisa diambil di Indonesia karena itu mau ambil di Malaysia, mau ambil di Indonesia boleh. Oke, itu dari Imam Sopingi. Kemudian apa lagi nih? Aku langsung ingat dan ngakak tadi. Ini biasa deh kalau udah begini pada Kelantan bisa nggak Mbak gitu. Nanya ada nggak di Kelantan sih? Kelantan kita belum ada. Kelantan belum ada juga. Sama nih, kalau yang belum ada, siapa yang mau apply jadi agen boleh loh. Iya. Itu ada juga yang nanya Spektrum buka jam berapa, tutup jam berapa, sama jam 9 sampai jam 6 sore. Iya, mengikuti jam mallnya ya. Iya. Kemudian dari hari Senin sampai Senin lagi ya. Senin sampai Minggu. Iya, Minggu. Ya Senin sampai Minggu. Biasanya Senin lagi. Iya, Senin lagi. Dari Senin sampai Senin pokoknya nggak ditutup deh gitu. Murah banget biaya transaksi buat transfer 5 ringgit dan juga 8 ringgit. Ini untuk beda bank ya? Tapi ini memang cenderung murah ya Mbak dibandingin yang lainnya. Yang lain tuh kadang-kadang kalau kirim banyak biayanya makin tinggi loh. Oh ya? Iya. Kalau kita flat, berapapun yang dikirim mulai dari 10
Rp50 mau sampai limit ya. Limit kita kalau untuk individu kan Rp50.000. Itu sama aja. Maksimal kita bisa kirim berapa sih? Rp50.000 satu hari. Satu hari, Iya. satu orang. Satu orang, dan biayanya tetap Rp5 atau Rp8. Keren banget. Tapi besoknya kirim lagi 50.000. Boleh. Orang kaya ya. Tiap hari kirimnya 50.000. Tapi kita tuh juga boleh ngelayanin kalau teman-teman punya usaha ya. Jadi misalnya kalau dia mau kirim, Pak, saya punyanya perusahaan di Malaysia gitu ya. Mau kirim nih beli barang dari Indonesia, dari Tanah Abang misalnya. Di Indonesia juga perusahaan gitu. Kalau perusahaan ke perusahaan kita bisa sampai 20 juta ringgit. 20 juta ringgit which is 60-70 jutaan 70 ya. 70 miliar. Oh, 70 miliar. Karena 20 juta Oh ringgit. iya, 20 juta ringgit, kirain 20 juta rupiah. Gitu. 20 Jadi juta kalau ringgit. teman-teman yang punya bisnis mau kirim pakai nama perusahaan dan penerima perusahaan, dia limitnya sampai 20 juta ringgit. Oke, kalau perusahaan. Tapi kalau personal hanya 50.000 ringgit gitu. Ini mungkin ada yang punya trading gitu kan ya, atau supply barangnya dari Indonesia gitu, bisa sampai 20 juta ringgit. Keren. Biayanya sama loh, tetap 5 dan 8. 5 ringgit ya ampun. Ini sampai garuk-garuk saya, kok bisa sih segitu banyak? Cabang di Melaka ada nggak Pak? Tadi ada di Melaka Sentral Pak ya. Melaka Sentral, buka dari jamnya sama ya, jam di mall. Iya. Perak ada nggak cabangnya? Ada Perak. Ada di Ipoh. Di Ipoh Perak, di depannya McD lama. Sebut merek ya kan? Ya nggak apa-apa. Sorry ya. Ya kali-kali aja. Ya kan, next time itu. bayar ya. Kali-kali aja mau sponsor juga. Ini ada juga nih memberikan testimoni. Mbak Ika, Bank Mandiri di Malaysia untuk rakyat Indonesia berada di Malaysia biar jalur yang resmi, uangnya boleh ditabung di sini, bisa tukar rupiah di sini, bisa digunakan di Malaysia atau di Indonesia. Kami rakyat Indonesia merasa senang bisa nyimpan uang lebih tenang, nggak rasa takut hilang. Udah Bank Mandiri di Malaysia, kerja Jojo pulang ke Indonesia udah ada tabungan. Nih ditulis pegawainya ramah-ramah. Terima kasih. Tuh ramah-ramah aja sih. Maunya pegawainya tuh ramah, cantik, ganteng gitu. Kemudian juga untuk kawasan Johor Bahru di mana bisa buat rekening mandiri, syaratnya apa saja? Kita kalau di cabang Johor ada di Senai sama Gelang Patah Mbak Ika. Senai dan Gelang Patah. Syaratnya tadi hanya KTP dan paspor atau paspor ya. Kemudian ada lagi. Oke, kita scroll lagi. Kalau mau transfer caranya gimana Pak Yoga? Tadi sudah dijelaskan. Nanti kalau acaranya sudah selesai bisa diulang lagi dari awal ya. Kayaknya banyak yang tanya gimana cara transfer, gimana cara buka rekening. Jadi harus bikin ini nih satu video teaser. Kalau nanya kasih video gitu kali. Aku malah mau ngundang Mbak Ika datang ke cabang. Oh iya, mau loh aku. Kapan-kapan datang ke cabang. Iya, aku juga kan perlu mau kirim uang nih, bulan ini belum ngirim. Sekalian. Iya ya. Minggu depan ya. Minggu depan insya Allah siap aku datang. Ya, jadi nanti kita juga bisa, mungkin ada live kayak gini juga, saya nggak tahu deh bisa apa enggak tuh. Bisa nggak ya, nanti dipikirin dulu deh gitu. Ya Mbak Ika ya datang ya. Siap, insya Allah aku datang. Benar, ke Jalan Ipoh ya. Mungkin akan lebih tahu prosesnya gimana. Iya, sekarang kan kita cuma diceritain ngebayangin aja nih gimana sih gitu kan. Tapi kalau datang ke sana kan mau merasakan gimana sih atmosfernya Mandiri Remittance yang ada di Malaysia, sama enggak gitu. Ada teh juga enggak gitu. Kan biasanya kita di lobinya Bank Mandiri di Indonesia tuh ada makanan, ada minuman. Iya benar. Kemudian juga kita scroll lagi, Bapak Ibu kalau mau buka Ralenting Start apa sih? Rekening. Itu Rp50 mulainya. Rekening mungkin ya startnya. Ermawati, saya adalah salah satu nasabah Mandiri dan saya buka di Malaysia. Terima kasih dukungannya. Pak Solihan dapat giveaway nih. Ini malah orang gitu kan, ngatur-ngatur yang live siapa, yang ngasih hadiah siapa gitu. Nah ini ada alamatnya nih. Nah ini ada di Ipoh Perak. Nah itu bisa di screenshot nanti kalau hari Senin nih, besok bisa datang langsung ke kantornya untuk buka rekening atau di telepon Ipoh dulu ya. Nanti ditanya rate-nya dan sebagainya. Kalau oke, yang tadi misalnya mau kita yang datang ke sana atau seperti apa boleh. Tapi kalau cuman buka Rp50 pasti ada uang. WNI kita nih banyak duit loh sebenarnya. Amin. Nah ini Jalan Ipoh Wisma Mepro. Ini yang mau aku datengin ke sana, aku mau kirim ke sini nih.
Ih keren, tapi kirimnya bank lain sih. 8 ringgit kan itu. Bukan, harus buka rekening Mandiri dulu dong, Mbak Ika. Oh, buka rekening dulu. Iya, aku nggak punya. Aku mau bikin. Nah, ini alamatnya. Nah, alamatnya. Terima kasih Pak Jujiwawa ya sudah memberikan. Oh, di sini juga ada nih, di Central Market. Aku baru tahu loh. Central Market di pintu belakangnya Central Market, Mbak. Oh iya, yang lewat belakang itu ya, yang di jalan belokan itu ya. Betul. Oh iya, baru ingat pernah lihat di situ. Kalau kita nyimpan ke ringgit, uang ringgitnya bukan terus dikirah ke rupiah sekali kah? Itu. Maksudnya kalau kita transfer ringgit, apakah akan langsung di-convert menjadi rupiah? Nah, ini mungkin pertanyaannya kalau rekening ringgit kita nggak bisa buka ya, Mbak. Jadi rekening rupiah. Tapi kalau emang dia mau kirimnya ringgit, ditransfer ke rekening kami, kemudian kami akan convert langsung ke rupiah. Oke, di Sarawak kok nggak ada Pak, gitu, belum ada. Doain. Ini ada yang mengkritik nih, mahal 5 ringgit Pak, gitu. Tapi kalau Mas Awi kan dapat lebih murah. Iya, gratis malah jangan-jangan. Itu deal-dealan dengan leadernya, Mbak. Saya mau tanya di mana tempat bikin buku tabungan itu, saya pun mau Mbak, gitu. Tadi sudah alamatnya tadi ada berikan oleh Pak Juju ya, syarat-syarat untuk buka rekening Mandiri apa aja. Mbak Ika harus datang. KTP. Kenapa yang ditanya aku? Ditanya ini loh, nih ada nih Bu Siska dan Pak Yoga. Nah, alhamdulillah nggak dapat apa-apa Kak. Yang penting kita ikut. Di Johor sudah ada Bank Mandiri. Sudah ada belum? Kita di Johor sudah, ada. tadi sudah dijawab nih. Mungkin ini bisa dikompil kali ya, terus dikopas jadi satu. Ada di website. Ada di website. Ini memang kadang-kadang malesan nih, maunya nanya terus dikasih jawaban. Maunya disuap aja. Nggak mau usaha. Rate sekarang berapa untuk kirim ke Mandiri Remittance? Itu tergantung dari lokasi. Tapi balik lagi, kalau kirim banyak atau transaksinya banyak boleh nego. Nego itu transaksi banyak mulai dari berapa? Banyaknya itu berapa sih? Kalau untuk saya nih 1.000 ringgit itu banyak loh gitu kan. Sebenarnya kalau di atas 3.000 ringgit juga boleh nego. Kalau nggak mesti maunya 3.000 tapi bawa teman-temannya lebih dari 3 orang juga boleh nego. Oke. Tapi sebenarnya itu semua bisa dikomunikasikan ya. Boleh. Ataupun minta pengiriman gratis bisa nggak sih gitu? Nah, misalnya hari ini saya ulang tahun nih gitu, boleh nggak sih dapat kadonya free pengiriman gitu? Ya kalau itu sebenarnya roomnya udah kita sediain sih Mbak. Oh sudah ada Jadi, ya. Nanti kalau misalnya, apalagi misalnya Mbak hari ini saya mau kirim segini, tapi bulan depan saya janji deh mau kirim lagi, ya itu boleh juga. Nanti kita. Oh iya, kalau janjinya ditepati, kalau janji palsu aja. Ya mudah-mudahan jangan gitulah. Iya. Kemudian ada lagi nih mau nanya ya, kalau kita nyimpan di Malaysia sewaktu kita di Indonesia, bolehkah kita keluarkan duit itu? Iya boleh, karena itu kan rekening rupiah. Justru itu tujuannya rekening Mandiri ini untuk betul. Begitu sampai di Indonesia udah banyak duit, terus udah dapat pelatihan dari Mandiri sahabatku, bisa jadi majikan sendiri karena sudah ada uang di tabungan rekening Mandirinya. Betul. Itu. Duh, kurang apa lagi coba. Kemudian juga kita cari lagi, mau tanya compound nggak bisa ya, karena tadi malam ini ada Pak Dubes di sini. Kita ngomongin soal pemulangan compound. Jadi mungkin masih ada hubungan. Mungkin Pak Yoga mirip Pak Dubes kali ya. Jadi mirip ya. Mirip mungkin. Beda jauh itu. Terus buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Oke. Ini di mana nih kalau di mall-mall mengikuti hari mallnya? Hari Minggu buka enggak? Iya, kita buka tiap hari. Yang di Jalan Ipoh juga hari Minggu buka? Iya, semua cabang buka setiap 7 hari. Oke. Kemudian kita sampai bawah ya. Soalnya kalau nggak dibaca itu suka dimarahin saya. Saya udah komen-komen kok nggak dibacain sih Mbak gitu. Padahal saya perlu jawabannya gitu-gitu. Sekarang rate berapa sudah dijawab tadi. Kemudian nomornya itu nggak bisa di WhatsApp ya Mbak? Nah, saat ini baru bisa di telepon. Baru bisa ditelepon. Nanti kita lagi memang ada rencana untuk buat WhatsApp. Dulu ada. Terus mungkin karena banyak, mungkin ya saya nggak tahu lah. Akhirnya WhatsApp-nya nggak bisa dipakai lagi dan kita lagi mau cari nomor yang bagus untuk jadi WhatsApp nomor center. Cantik gitu ya. Dulu ada gitu, sekarang memang udah nggak bisa nih WhatsApp-nya, ada gangguan. Kemudian rasanya sudah hampir habis ya. Bisa tanyakah pengiriman melalui Mandiri Remittance hari ini berapa rate-nya? Mungkin bisa dikasih tahu Pak untuk yang di Mandiri Jalan Ipoh ya, berapa sih rate-nya?
Nah, kalau Mandiri Jalan IPO dia mendisplay rate-nya itu rate counter, rate umum gitu ya. Jadi nah di sini rate di sini RM294 per 1 juta. Lu Mandiri lebih murah tadi bilangnya 29. Itu mungkin dia ada di lokasi yang lain. Oh, gitu. Iya betul. Ada yang 293, ada yang 295 dan sebagainya. Karena mengikuti per provinsi ya. Oke, banyak permintaan akan lebih murah. Tapi kalau di situ nggak ada permintaan ya jadinya lebih mahal mungkin ya. Karena biayanya tetap sama, ada biaya sewa, ada biaya gaji dan sebagainya kan. Oke, Sri Kembangan ada nggak ya Bank Mandiri gitu? Ada, paling dekat itu di Kajang Mbak Ika. Yang paling dekat di Kajang, Sri Kembangan ya. Iya. Kemudian nabung di Malaysia apa bisa diambil di Indomedia di Bank Mandiri di Indonesia? Di Indonesia. Di Bank Mandiri bisa dong. Justru bisa, itu tujuannya. Itu tujuan kita. Kemudian juga ini nggak selesai nih sampai jam 11 malam. Oke baik, kita sekarang akan mencari pemenangnya ya untuk malam hari ini yang mendapatkan giveaway. Jadi ada 5 yang akan mendapatkan pulsa Rp20. Siapa saja nih boleh disebutkan Bu Siska. Ini ada nomor 1 sampai 9. Nomor berapa aja gitu aja. Nomor berapa aja. Ya Siska. Oke, nomor 2. Nomor 2, kemudian Pak Solihan. Kemudian nomor berapa lagi? Boleh nomor 3. Nomor 3 Pak Jeki di Desa Pandan. Kemudian komentar, kita memberikan ke komentar juga dong. Iya, komentar. Komentar ingat nggak ada? Tadi Pak Tapi ada nomornya ya, nanti di komentar. Oh iya ada Fitri ya. Nanti iya, kan kita bisa mengumumkan nama-nama yang kita sebutkan. Mohon mengirimkan ininya apa nomor telepon dan di inboxnya. Ini yang melalui telepon. Satu lagi deh, 3 ya. Satu lagi. Pak Yoga deh. Pak Yoga nomor berapa Pak? Dari 1 sampai 9. Nomor 2, 3 sudah dipilih. Yang Batu Cave tadi? Yang Batu Cave tadi nomor 1. Oke. Ini dari telepon. Kemudian yang dari kolom komentar, namanya siapa saja? Ingat nggak? Tadi Fitri ya kayaknya. Oke, 1 Fitri. Sama Ryan kayaknya ya. Fitri sama Ryan. Oke, mudah-mudahan masih menyimak malam hari ini. Dan yang mendapatkan souvenir. Itu sekali paket. Oh ini sekali paket. Jadi dapat pulsa, souvenir dan pengiriman gratis. Ih keren. Beruntung banget ya malam hari ini, rugi kalau nggak pada nelpon tadi itu. Jadi kita umumkan nih yang menjadi pemenang malam hari ini mendapatkan giveaway dari Mandiri Remittance adalah yang pertama Pak Agus di Batu Cave, Pak Solihan di Kampung Baru, Pak Jeki di Desa Pandan, kemudian juga dari kolom komentar ada Fitri, dan yang kedua Ryan. Mohon mengirimkan nomor teleponnya melalui inboxnya FB Rasa Radio beserta providernya, dan nanti akan diberi hadiah oleh Bank Mandiri Remittance. Bukan Bank Mandiri Remittance, Mandiri International Remittance. Nah, baik, terima kasih sekali Pak Arif Yoga Hidayanto selaku Business Development Manager telah hadir bersama kami, dan juga terima kasih Ibu Syafri Marsiska selaku Marketing Officer. Terima kasih sama-sama juga Mbak Ika. Ini kita nggak kerasa sudah 1 jam 32 menit ya. Kita tunggu ya Pak kedatangan Mbak Ika. Siap, nanti insya Allah aku akan datang ke sana, dan apa ya, pasti nggak sabar. Selama ini aku kan cuma ngelewatin doang tuh. Mau datang gitu, Siska ada nggak ya gitu, karena kenal sama Siska takutnya ngeganggu kan, lagi kerja diajakin ngobrol gitu. Tapi ini karena belum kirim uang, jadi mau pakai jasanya Mandiri International Remittance. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan hadiah kepada pendengar-pendengar dan juga penonton FB Rasa Radio, dan juga terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat ini yang telah di-sharing kepada kami. Selamat malam dan selamat malam semuanya. Nah, ini kameranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.